Yang terhormat Pak Fidelis Waru MSc, ED, psikolog sekaligus founder dari Education, Training, and Consulting yang pada saat ini kami percayakan menjadi narasumber, dan juga beliau adalah dosen dari salah satu universitas yang ada di Jakarta. Selamat datang Pak Fidelis, kembali kita bekerja sama untuk SMK Santa Maria. Yang kami hormati para orang tua, peserta didik kelas 10, suster, Bapak Ibu guru, serta yang terkasih anak-anak kelas 10 SMK Santa Maria. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari yang berbahagia ini, kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan memberikan kita semua karunia, kesehatan, dan juga berkat, sehingga kita masih dapat melakukan kegiatan-kegiatan kita setiap harinya. Terkhusus pada hari ini, kami SMK Santa Maria mengadakan seminar daring, seminar dalam jaringan atau seminar online. Kami hadirkan narasumber Pak Fidelis Waru, ahlinya psikolog ini ya Pak Fidelis, untuk dapat memotivasi kami semua, khususnya untuk anak-anak dan juga orang tua dalam menyikapi proses belajar di sekolah melalui jarak jauh. Tema yang kami usung adalah mengolah kemitraan sekolah dengan orang tua selama pembelajaran online. Di sini maksud kami adalah kita semua, pihak sekolah dan juga orang tua, rasanya perlu untuk saling bergandengan tangan, memotivasi, bekerja sama demi lancarnya proses belajar anak-anak yang kita kasihi, walaupun saat ini kita terhalang oleh ruang, jarak, dan waktu. Di masa pandemi ini, masih sangat sulit kita melaksanakan kegiatan pembelajaran di sekolah secara konvensional. Kita harus bersabar, kita harus percaya bahwa Tuhan pasti akan melindungi kita, sehingga walaupun kita harus melaksanakan pembelajaran khusus seperti ini, kita harus tetap semangat, anak-anak juga harus tetap fokus, semangat, agar dapat menyerap proses belajar dan juga pendidikan karakter yang ada di SMK Santa Maria secara baik sehingga dapat bermanfaat untuk kita semua. Sampai pada akhirnya nanti kita dapat bertemu kembali secara langsung tatap muka di sekolah yang sama-sama kita cintai. Maka tidak berpanjang-panjang waktu, kami akan memberikan hari ini untuk proses bersama Pak Fidelis. Selamat mengikuti seminar. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi. Baik, terima kasih Ibu Tari. Meskipun disampaikan melalui video, tetapi kita tetap bisa mendengarkan. Sampailah kita pada acara inti, yaitu pemaparan materi, mengelola kemitraan sekolah dan orang tua selama pembelajaran online. Telah hadir bersama kita Bapak Fidelis Waruwo, selaku narasumber. Selamat pagi, Pak Fidelis. Selamat pagi Ibu, selamat pagi semua Bapak dan Ibu orang tua dan para siswa dan Bapak dan Ibu guru. Selamat pagi. Selamat pagi ya. Dan juga ada Ibu Maria Vicensia Asriati, selaku moderator seminar daring ini. Selamat pagi Ibu Maria. Selamat pagi Ibu Sisil, selamat pagi Bapak Ibu, serta siswa-siswi yang terkasih. Baik. Tidak usah berlama-lama lagi, saatnya kita bersama-sama menyimak pemaparan materi dari Bapak Fidelis. Kepada Ibu Maria, selaku moderator, kami persilahkan untuk memandu jalannya seminar daring ini. Baik, terima kasih Ibu Sisil sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk memulai acara seminar daring kita pada pagi hari ini. Sebelumnya saya mengucapkan kembali selamat pagi kepada suster, Bapak Ibu guru, Bapak Ibu orang tua, siswa-siswi kelas 10 yang terkasih, serta yang terhormat Bapak Fidelis Waru. Selamat pagi Bapak Ibu semua.
Baik, meskipun tadi kita sempat mengalami sedikit kendala teknis, tapi kita tetap bersemangat ya untuk mengikuti seminar daring pada pagi hari ini, karena kita sudah memasuki saat-saat yang kita tunggu-tunggu. Kita akan mendengarkan banyak hal yang akan disampaikan oleh Pak Fidelis pada hari ini. Seperti yang sudah kita alami beberapa bulan ini, maupun siswa-siswi, maupun orang tua, dan kami Bapak Ibu Guru, kita semua mengalami bahwa pembelajaran itu kita alami sekarang harus melalui daring ataupun online. Nah, dalam situasi seperti ini, tentu kita berharap bisa mengatasi persoalan-persoalan ataupun kendala-kendala yang kita alami selama ini. Dan hari ini, Santa Maria sudah meminta kepada Fidelis untuk membantu kita, terutama para orang tua, untuk mengatasi permasalahan-permasalahan pembelajaran online siswa-siswi kita. Supaya ketika ada permasalahan sedikit, kita bisa mengatasi lebih awal, sehingga tidak menimbulkan permasalahan yang semakin besar. Oleh karena itu, sebelum kita memulai sesi kita, pemaparan dari Pak Fidelis, izinkan saya memperkenalkan sedikit, ya nanti Pak Fidelis bisa memperkenalkan lagi lebih mendalam mengenai profil Pak Fidelis. Pak Fidelis adalah narasumber kita yang sangat berpengalaman dalam bidang psikologi, seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Tari. Beliau adalah founder dari Education Training and Consulting di Jakarta, dan juga adalah dosen di Fakultas Psikologi Universitas Tarumanegara. Bapak Fidelis sudah sangat sering bekerja sama dengan Santa Maria, terutama SMK, dalam bidang penentuan bakat minat untuk siswa-siswi SMK Santa Maria. Kemudian juga sudah sering sekali memberikan seminar-seminar bagi siswa-siswi maupun orang tua, maupun guru-guru yang berkaitan dengan psikologi. Tentu ini menjadi hal yang penting juga, yang membuat kita akan semakin bersemangat untuk mengikuti seminar pada pagi hari ini. Kami persilahkan Pak Fidelis. Terima kasih banyak Ibu. Sekali lagi selamat pagi kepada para Bapak dan Ibu, para siswa, Bapak dan Ibu guru. Saya minta izin untuk langsung share screen, sehingga bisa langsung saya tayangkan apa yang akan kita bicarakan pada hari ini. Kalau suara saya kurang kedengaran, tolong dikontrol ya Ibu Cecilia. Nanti diberitahu kalau misalnya kurangnya, dan Ibu Maria ya. Baik Pak. Saya usahakan dekat dengan mic sehingga bisa jelas pemaparannya. Baik, itu topik kita adalah mengelola kemitraan sekolah dan orang tua selama pembelajaran online. Jadi langsung saja saya pada bagian yang penting. Berarti sebenarnya yang mau kita bahas itu adalah kerjasama sekolah, orang tua di masa pembelajaran online ini. Bagaimana sekolah, berarti para guru dan orang tua bisa berkolaborasi bersama membentuk kepribadian peserta didik selama masa pandemi. Karena sebenarnya ada masalah kita sedikit. Selama ini anak-anak dari jam 7 sampai siang itu berada di sekolah. Nah, karena mereka berada di sekolah, berarti yang ikut membentuk perilaku mereka sebenarnya para guru. Tetapi sekarang ini terjadi masalah pandemi ini, anak-anak tinggal di rumah. Berarti kebersamaan dengan para guru mungkin agak berkurang sedikit. Jadi virus corona ini telah merubah dunia kita secara tiba-tiba. Semua anak tinggal di rumah, anak-anak belajar di rumah, sehingga kita juga orang tua menjadi mau tidak mau ikut berperan aktif untuk melihat kegiatan anak-anak di rumah. Nah, dulu peserta didik ketemu dengan guru-gurunya di sekolah. Jadi kalau misalnya anak mengantuk, tidak belajar dengan baik, gurunya ikut membimbing. Nah, berarti guru lebih aktif. Sekarang siswa tinggal di rumah. Ada pembelajaran daring. Ketika anaknya buka video, tetapi dia sebenarnya tidak di depan tempat belajar, maka kadang-kadang ini mungkin perlu kerjasama orang tua.
berarti orang tua mungkin lebih ikut berperan lebih aktif. Nah, tapi sekarang permasalahan kita adalah bagaimana membentuk kepribadian siswa. Misalnya disiplinnya, misalnya kebiasaan-kebiasaan nilai-nilai serviam yang berkaitan dengan pelayanan, keramahan, pokoknya pembentukan kepribadiannya. Karena sekarang anak lebih banyak dengan orang tua. Nah, itu permasalahan kita dan itu topik yang kita akan bahas, bagaimana kita berkolaborasi dalam hal ini. Nah, saya sebelumnya dulu menjelaskan dulu proses pembentukan karakter itu bagaimana. Sehingga nanti kita sama-sama. Jadi apa sumbangan dari guru, bagaimana juga kita dari orang tua, bagaimana bisa kita ikut membentuknya. Nah, biasanya anak-anak lahir itu, dia belum punya karakter. Jadi setiap orang punya karakter itu melalui 2 proses. Prosesnya itu adalah dia lihat satu perilaku, misalnya perilaku disiplin bangun pagi, lalu bangun pagi itu sebelum jam 6 selama ini biasanya karena harus berangkat sekolah, sudah harus sampai jam 7. Nah, perilaku ini diulang berkali-kali, diulang lagi, itu biasanya kalau dia pergi sekolah, diulang lagi besoknya, dia lakukan lagi besoknya lagi, dia lakukan lagi besoknya lagi, maka perilaku yang diulang-ulang itu membentuklah kebiasaan anak. Nah, sekarang mulai ada masalah. Anak kan belajar di rumah. Jadi dia tidak harus bangun jam 6. Bisa jadi juga jam 7 dia nyalakan video, itu baru dia bangun. Nah, berarti kalau perilaku ini dilakukan dan dilakukan lagi berulang-ulang, maka otomatis membentuk kebiasaan baru. Nah, kebiasaan baru ini bisa sesuai dengan disiplin, bisa menjadi kurang disiplin. Nah, di sini sebenarnya proses pembentukan karakter itu. Nah, kalau perilaku ini diulang-ulang, misalnya dia bangun persis 5 menit sebelum jam 7. Dia nyalakan langsung videonya, lalu apa, ya kan? Tidak sempat dibereskan kamarnya dan seterusnya. Itu dilakukan dilakukan lagi, selama pandemi ini membentuk kebiasaan baru. Nah, kalau dilakukan terus-menerus, apa yang terjadi? Kebiasaan ini akan membentuk sifat. Nanti dia menjadi seperti itu. Apa-apa saja semua buru-buru, cepat-cepat. Nah, ini yang perlu kemitraan. Perlu kolaborasi. Karena dulu sudah sempat terbentuk perilaku yang baik, kebiasaan yang baik. Karena pasti anak kalau dulu sebelum jam 7 sudah harus sampai di sekolah, pasti bangunnya sebelumnya. Jadi sudah ada kebiasaan-kebiasaan seperti ini. Tetapi oleh pandemi ini bisa merubah sifat anak. Nah, kalau dilakukan terus-menerus perilaku-perilaku nanti yang bangun selalu mepet waktunya, apa yang terjadi? Itu membentuk kebiasaan. Nanti kalau dilakukan lakukan lagi terus, kebiasaan ini berubah menjadi sifat. Kalau dilakukan lagi, mungkin sesudah 6 bulan, itulah membentuk bukan hanya sifat lagi, tapi sudah karakter. Jadi disinilah yang kita katakan itu, proses pembentukan karakter itu terbentuk di sini. Nah, berarti kalau begitu, disiplin tidur bisa membentuk karakter. Jam-jam berapa dia tidur? Jam berapa dia belajar? Dia belajar sambil tiduran, sambil apa, itu ada mood-nya. Nah, kadang-kadang ini tidak bisa dikontrol oleh guru. Apakah dia betul membaca, atau dia hanya menonton, ini semua. Nah, ini tidak bisa dikontrol oleh guru, maka perlu kolaborasi dengan orang tua. Berarti kadang-kadang kita lihat anaknya, atau kita semangati supaya dia ikut membaca buku yang diminta oleh sekolah, supaya dia mengerti konsepnya. Ikut mendengar. Kadang-kadang juga mereka mendengar, mereka nyalakan video, mereka ikut Zoom dari gurunya, tetapi sebenarnya lain yang dikerjakannya. Badannya ada di situ, entah kemana-mana pikirannya. Nah, ini kembali lagi. Kalau perilaku ini dilakukan lagi, perilaku itu dilakukan lagi, itu membentuk sifat. Nanti lama-lama karena dilakukan terus-menerus, membentuk kebiasaan dulu, lalu membentuk sifat, lalu membentuk karakter. Berarti selama pandemi ini, kebiasaan-kebiasaan yang dibentuk oleh anak turut membentuk kepribadiannya. Itu kira-kira.
Jadi ini nanti yang akan kita bahas terus-menerus. Berarti kolaborasi itu di situ sebenarnya. Jadi mulai dari jam tidur anak, jam berapa dia pergi tidur. Karena selama pandemi ini pasti ada banyak masalah. Nah, untuk itu saya mengemukakan sekarang masalah-masalah apa yang kita hadapi sebagai orang tua di masa pandemi ini. Nah, tetapi sudah kita tahu, perilaku anak yang diulang-ulang, itu membentuk kebiasaan, membentuk sifat, dan nanti membentuk karakter. Berarti karakter itu tidak ada di bawah dari lahir. Tetapi anak biasa berbohong, 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 dilakukan lagi, itu kebiasaan, akhirnya nanti menjadi sifat, suka bohong, dan karakter. Dengan spontan dia suka bohong. Makanya kita kadang-kadang melihat tokoh-tokoh di televisi, itu mereka memberi pernyataan sebenarnya bohong, tetapi seolah-olah benar. Berarti sudah karakter, karena sudah terbentuk. Berarti prosesnya seperti itu. Nah, berarti ada tantangan kita, karakter serviam. Bagaimana karakter serviam? Melayani dan seterusnya. Nanti kita akan bahas. Nah, sekarang kita lihat dulu kolaborasi ini. Berarti kalau kolaborasi ini bagaimana sih contohnya? Kolaborasi antara kita dengan sekolah. Misalnya, guru memberi tugas kepada peserta didik untuk mempelajari teori tertentu. Kalau mempelajari teori pasti membaca buku. Mungkin membaca bacaan yang dikasih oleh guru. Ada teks atau macam itu. Atau melihat video. Atau menonton YouTube. Atau hal lain supaya dia memahami teorinya. Nah, kemudian mempraktekannya dengan praktikum sesuai dengan tuntunan yang diberikan oleh guru. Nah, ini kadang-kadang anak, ini khususnya generasi milenial, itu sering mereka mengabaikan. Jadi tidak membaca bukunya, langsung nanti ada prakteknya, nanti tidak tahu. Ditanya bagaimana, tidak tahu. Nah, ini akhirnya menjadi bagi anak sendiri, karena tadi itu dia habiskan banyak waktunya untuk hal-hal yang dia tidak mempelajari teorinya, ini mengakibatkan dia mungkin di prakteknya tidak bisa. Dan mungkin secara mendadak juga, dia minta kepada orang tua, Papa, Mama ini harus ini, bahan-bahan ini harus kita beli, begini-begini. Nah, sebenarnya persiapannya sudah dilakukan sebelumnya. Tetapi karena baru didengar oleh orang tua, bisa juga jadi orang tua, aduh, itu sekolah ini bagaimana sih? Kok tiba-tiba saja kasih tugas-tugas seperti ini? Padahal kalau mungkin diikuti sebenarnya dari proses-prosesnya, itu sudah ada tahapan-tahapannya. Sudah anak-anak disiapkan dulu untuk teorinya, sudah apa. Nah, disinilah kerjasama kita. Karena kadang-kadang kita orang tua hanya sampai ujungnya. Ujungnya aja yang sampai. Sehingga kita mengatakan, aduh ini pembelajaran daring ini menjadi lebih berat. Padahal sebenarnya tahap-tahapannya mungkin sudah disiapkan. Maka kadang-kadang saya sendiri juga sebagai orang tua, itu selalu saya evaluasi. Bicara dengan anak, ini hari ini apa tugasnya? Sayang, apa tugas kita hari ini? Apa yang Papa perlu siapkan? Oh iya, iya, begini-begini. Baru saya tahu. Padahal sebenarnya tugas itu sudah diberitahukan sebelumnya. Seperti itu kira-kira. Berarti kita mungkin disinilah kolaborasinya. Nah, anak bisa jadi lagi tidak mood juga. Nah, ini juga ada masalah. Khususnya anak-anak yang ekstrovert. Jadi sebenarnya mereka kehilangan sekali ketemu teman, ngobrol apa. Jadi menjadi tidak seimbang. Sekarang tiba-tiba hanya hidup di dalam satu kotak. Hanya di kamarnya, di rumah, nggak boleh keluar, nggak bisa ketemu teman. Ini juga menjadi masalah mood. Sehingga dikasih tugas lagi oleh guru untuk membaca apa lagi, ya kan? Akhirnya karena tidak mood, mungkin juga kurang suka membaca buku teks. Ada anak-anak juga yang memang tidak suka membaca, juga apalagi mau melakukan praktek, ini juga dia tidak suka. Kalau dulu di sekolah, karena ada temannya, ada yang lainnya, itu mereka melakukan ini sambil bermain-main, sambil bercanda. Jadi enak melakukannya. Sekarang dia di rumah, dia mau bercanda dengan siapa? Nah, itu kadang-kadang menjadi tambahan beban lagi untuk anak dan juga untuk orang tua. Karena kalau anak-anak itu biasanya tidak ditemanin, membuat apanya, Anda tahu ini bagaimana ini mengapanya. Nah, hal seperti ini mungkin butuh bantuan. Karena tidak mungkin kita melakukan yang seperti dulu. Jadi disinilah kira-kira yang situasi-situasi yang dimana orang tua itu mungkin perlu terlibat. Jadi mungkin bercanda atau macam itu karena anak-anak itu membutuhkan. Nah,
Mungkin anak membutuhkan sedikit kontrol di rumah. Itu dia ada buku yang harus dibaca, teori yang harus apa, ada juga praktek yang perlu dibuat, apalagi yang tata boga, tata busana, apalagi yang lain, mungkin harus dia buat desain juga, dia bagian apa, ya kan? Nah, di sini dibutuhkan semua, pokoknya bantuan orang tua untuk ikut mengontrol. Kalau di sekolah dulu, kita tidak perlu kontrol. Nah, ini menjadi tambahan beban bagi orang tua. Ini otomatis karena orang tua juga sibuk. Maka saya lihat, ini saya sebagai orang tua sendiri juga, ini sibuk juga. Banyak juga masalah. Dia orang tua juga. Dulu saya tidak ada masalah dengan anak. Dia berangkat sekolah, jadi selama jam pelajaran itu dia ada di sekolah, udah saya aman. Saya tidak, dia ketemu teman-teman, ketemu gurunya, jadi saya aman aja. Dulu. Tetapi sekarang orang tua, saya sebagai mitra diminta untuk ikut serta memberi perhatian. Karena anak dari bangun sampai malam, dia ada terus di rumah. Nah, kegiatannya kadang-kadang anak ini juga karena dia bosan, dia melakukan yang tidak disuruh oleh sekolah, dia tidak melakukannya, itu. Jadi ini semua menjadi tambahan beban bagi orang tua. Karena harus ada dikontrol lagi. Nah, itu sering-sering di awal-awal dulu, itu saya melakukan adjust juga ya. Saya lihat anak ini bangun, tidur, itu chatting dengan teman, apa. Nah, ini sekarang sudah mulai belajar, sudah saya lihat ada dia di depan di depan laptopnya, mengikuti daring. Ini gurunya absen, harus lihat di situ. Itu selesai absen, dia sudah hilang di depan itu, ya kan. Dia sudah pergi kemana, apa, ya kan. Nah, itu kadang-kadang ini yang dibutuhkan, ya sapaan kasih sayang orang tua, supaya anaknya, ya udah dengar. Nah, saya lihat juga kadang-kadang sambil dia dengar, itu kan tidak dilihat oleh guru. Dia chatting juga di bawahnya, ya kan. Ngobrol dengan temannya, dia chatting apa. Maka kadang-kadang saya evaluasi. Sayang, kalau kamu tidak dengar, nanti yang dikatakan guru kamu tidak tahu. Oh ya, saya dengar nanti rekamannya. Ya, tetapi ini kan habis waktumu. Lebih bagus kau dengar sekarang. Kita buat catatannya. Maka mungkin sapaan-sapaan yang sederhana seperti itu membuat dia tidak ketinggalan di teorinya. Karena nanti ujung-ujungnya nanti kan dia harus praktek. Ini karena mereka SMK. Ketika dia tidak tahu tahap-tahapnya waktu dijelaskan di daring, ya dia tidak tahu ini. Jadi semua menjadi beban. Nah, pasti orang tua juga nanti menjadi beban. Ini tidak tahu ini bagaimana, ini caranya bagaimana. Padahal tadi sebenarnya sudah dijelaskan. Nah, itu kira-kira. Maka mungkin sapaan-sapaan simpatik dari orang tua, kadang-kadang memberi mereka juga supaya moodnya baik. Memang kita harus menghindari untuk menjudge. Kamu main terus ini. Itu semakin moodnya jelek. Jadi memang ini kelihatannya kita harus sebagai orang tua, mereka sendiri juga sudah bosan dengan keadaan yang ini. Memang virus corona ini membuat semua hidup kita agak kita pikirkan ulang, begitulah kira-kira. Nah, baik. Bapak dan Ibu, berarti yang kita lakukan apa yang terjadi? Itu karena anak-anak itu juga bosan dan mereka itu butuh saluran-saluran emosi. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Karena anak-anak itu juga sendiri, juga ada tekanan juga mereka. Tekanannya apa? Tekanan yang dihadapi oleh anak-anak ialah ketika dia tidak bisa mengerjakan tugasnya itu. Apalagi anak-anak yang suka menunda-nunda. Dia tunda. Nanti diminta oleh guru untuk dikumpulkan. Nah, tidak bisa dikumpulkan. Nah, ini tekanan juga. Maka emosinya juga sebenarnya mau marah, mau kesal. Makanya nanti kita hanya ingatkan sedikit, sudah marah. Nah, kadang-kadang anak tidak mau diatur juga. Kita bilang baik-baik, dia melawan, menentang, menjawab dengan nada-nada ketus. Ini memang kelihatannya masa pandemi ini dibuat oleh Tuhan supaya kita orang tua makin latihan sabar. Jadi ada banyak sekali harus kita latihan untuk kesabaran. Ada juga kekhawatiran hal yang lain, orang tua juga, bukan juga tidak ada tekanannya juga. Orang tua juga banyak stresnya. Pekerjaan,
tiba-tiba semua berubah, rencana-rencana, bahkan juga keadaan ekonomi juga, usaha juga, masalah juga. Tambah lagi keluarga juga, ada yang sakit, ada yang apa. Ini semua tekanan. Nah, karena kita baik anak maupun orang tua mempunyai tekanan-tekanan emosi, maka kita membutuhkan yang disebut penyaluran emosi. Penyaluran emosi ini hanya terjadi kalau kita saling sharing, saling bagi pengalaman. Berarti anak membutuhkan juga bagi pengalaman, orang tua juga butuh, semua kita butuh. Nah, berarti kalau begitu bagaimana kita mengelola kemitraan ini? Yang tadi itu dari sekolah juga ada tugas, ada tambahan yang harus kita perhatikan, ya kan? Sehingga menimbulkan tekanan bagi anak juga menimbulkan tekanan bagi orang tua. Bagaimana kita mengelola semua kemitraan seperti ini? Pasti guru juga punya juga tekanan juga. Karena yang dulu dia tidak pernah buat, harus dia buat sekarang. Dia harus datang ke sekolah, dia harus menyiapkan apa yang dulu dia tidak pernah mengajar dengan Zoom, sekarang harus mengajar Zoom, dia harus merekam pembelajarannya, harus macam-macam sekarang. Dia cari bahan apa. Dan saya melihat guru-guru juga kasihan juga, mereka datang ke sekolah. Padahal tidak ada yang mau diajar di sana. Dia ngajarnya di ruangan kelasnya itu di sana. Nah, baik Bapak dan Ibu, bagaimana kita mengelolanya? Ini saya kumpulkan beberapa kenyataan yang nyata, mungkin tidak persis terjadi di keluarga kita. Jadi saya tanya kepada orang tua, apa saja perilaku anak-anak yang bisa menimbulkan stres pada orang tua selama pandemi ini? Mereka jawab, anak-anak temperamental, mudah emosi, sulit dinasihati. Ini yang terjadi dulu. Mungkin sekarang sudah mulai ada adjustment. Kurang interaksi dengan keluarga. Karena asik main game, makin egois, makin individualis. Dia di kamarnya aja. Tidak mau diganggu di kamarnya. Kurang aktivitas sosial. Lalu menjadi pasif. Nah, ingat teori kita yang di awal tadi. Lakukan, lakukan lagi. Lakukan, lakukan lagi. Lakukan, lakukan lagi. Nanti ini menjadi terbentuk kebiasaan. Kebiasaan menjadi karakternya nanti individualis. Menjadi orang yang hanya peduli dengan dirinya sendiri. Menjadi kebiasaan, menjadi sifat, lalu menjadi karakter. Anak-anak menjadi terlalu santai, kurang kegiatan belajar, khawatir ini menjadi pola kebiasaan. Ini kekhawatiran orang tua. Makanya perlu kita berkolaborasi. Tidurnya sering larut malam. Kurang dapat mengatur waktu secara efisien. Ini kekhawatiran orang tua semua. Anak-anak menjadi kurang tidur. Karena apa? Karena mungkin siang juga dia tidur. Ketika dia ngantuk ya dia tidur. Tetapi malam nanti menjadi kurang, nggak bisa tidur. Nah, anak-anak karena memang tidak ada temannya, tidak ada guru juga yang menuntun, apa yang terjadi? Malas belajar. Bisa dia menghabiskan waktunya untuk main games terus, HP, pegang HP terus-menerus, ya kan? Mengerjakan tugasnya asal-asalan, mengeluh bosan, sehingga sering juga ketinggalan info di kelas, kurang tanggung jawab. Kadang-kadang sudah diumumkan di dalam kelas, ya harus begini-begini, tetapi nggak bisa. Nah, ada satu keluarga mengatakan, anak saya Pak Fidelis masak terus. Kawan-kawan masak terus. Ini saya takut kalau dia nanti kegemuan. Ya memang kalau dia hobi ya kan, jadi dia masak, dia apa. Nah ini juga mungkin yang praktek kalau masak terus karena praktek bagus. Tetapi kalau masak terus karena akhirnya menggemukkan dia sendiri, itu mungkin kurang sehat. Nah ini semua kekhawatiran orang tua. Yang kemungkinan lakukan lagi, nanti membentuk pola baru, kebiasaan baru, membentuk menjadi sifat baru, karakter baru. Itu kira-kira. Nah, untuk itu berarti kita perlu orang tua kita membentuk pola kebiasaan yang bisa membentuk karakternya yang positif. Ini kita lihat yang negatif-negatif. Sekarang kita lihat bagaimana membentuk yang positif. Pertama-tama dulu yang paling dibutuhkan. Yang paling dibutuhkan adalah itu tadi, di masa pandemi ini adalah ventilasi perasaan. Karena semua kita, baik anak maupun orang tua, pasti punya masalah di perasaan. Oleh karena itu, komunikasi orang tua dan juga orang-orang dekat di rumah, itu setiap anggota keluarga butuh didengar.
ada waktu untuk mengemukakan perasaannya, yang lain juga mendengar. Ini perlu kita ciptakan. Bapak dan Ibu, saya sebelum pandemi ini tidak ada waktu hampir untuk main kartu dengan anak. Tetapi sesudah saya lihat, saya ternyata butuh juga untuk ngomong-ngomong. Saya sendiri butuh, istri saya juga butuh, anak saya juga butuh. Akhirnya kami sepakat itu main kartu setiap sore. Ya, setengah jam. Lalu ngomong-ngomong. Sesudah itu saya melihat emosi saya semakin stabil juga, anak saya juga stabil. Nah, di situ kesempatan saya tahu apa-apa saja kecemasannya. Di sekolah bagaimana, dia cerita temannya. Nah, butuh rupanya sarana ini. Ini sebenarnya bentuk kolaborasi kita, mitra kita membentuk juga karakter anak. Jadi dia sudah kami tentukan jamnya. Kita tentukan jam di mana kita main kartu. Nah, kadang-kadang main kartu ini kadang-kadang di ruang tamu, kadang-kadang di kamarnya anak, kadang-kadang di kamar kami. Jadi kadang-kadang pindah-pindah, tergantung. Nah, berarti ini perlu. Ini untuk ventilasi perasaan, karena rasa-rasa bosan kita juga di rumah apa ada. Nah, perlu ada waktu khusus juga untuk berbincang-bincang semua anggota keluarga. Waktu untuk bermain bersama, bekerja bersama, waktu santai, bisa olahraga, bawa binatang peliharaan sama-sama keluar, bisa. Mungkin makan bersama juga. Ini pokoknya dibutuhkan ini sekarang. Karena anak-anak selama ini, waktu-waktu kebersamaan ini ada di teman-temannya, ada di gurunya. Kita ada dengan teman-teman di tempat kerja. Nah, sekarang kan tidak ada. Nah, dilarang kita untuk banyak ketemu-ketemu. Berarti sekarang di keluarga dibutuhkan, maka kita lakukan di keluarga. Berarti bisa anak diajak membuat juga, ini supaya dia pagi-pagi saya juga buat juga sama-sama. Kita membuat to-do list. Hari ini kita buat apa? Kamu buat apa? Kamu membaca apa? Saya katakan juga, Papa, ini mau ada seminar, mau ini, mau persiapan ini. Jadi anak melihat juga to-do list saya juga. Sebenarnya secara tidak langsung kita melatih dia untuk mengerjakan tugas-tugasnya. Jadi dia pagi-pagi dia bangun, dia buat to-do list. Apa-apa saja sih yang mau dikerjakan hari ini. Sehingga saya tahu, boleh enggak kita buat apa di jam berapa. Jadi ada to-do listnya. Nah, ini sebenarnya latihan anak juga untuk nanti kemandirian. Bayangkan kalau dia lakukan lagi, terbentuk kebiasaan. Ini disiplin, to-do list. Ini membuat daftar yang harus dikerjakan hari itu. Dan bisa dibuat juga buku mana yang kita baca sama-sama. Ya kan, ada to-do list-nya. Begitu kira-kira. Nah, mengatasi kondisi perasaan yang tidak nyaman dengan mengurangi omelan, ya kan, kita kurangi sedapat mungkin. Menyalahkan, itu kita kurangi. Sikap mengkritik, itu kita hindari. Karena lama-lama omelan itu mengirim ke perasaan orang, ke bawah sadarnya, itu rasa tidak nyaman. Jadi bayangkan kalau kita diomelin, akhirnya kita sebel, kita juga akhirnya marah, ya kan? Nah, ini kita kurangi. Karena pada saat ini kan kita hanya bertemu itu saja. Anak-anak juga begitu. Jadi kita kurangi. Gantinya menyediakan waktu curhat, waktu bersama dalam keluarga, saling cerita, saling berbagi pengalaman, dan mungkin melalui bincang-bincang ini, mulailah orang tua mentransfer nilai-nilainya ke anak. Jadi saya melihat, itu melalui cerita-cerita kita, perjuangan dulu, anak baru mengerti. Oh, perjuangan papa dulu seperti itu ya. Perjuangan mama seperti itu. Nah, kalau dia tidak pernah dengar, nilai perjuangan itu tidak bisa masuk ke dia. Maka melalui proses curhat, melalui ngomong-ngomong, anak sebenarnya memahami nilai-nilai kita, orang tua. Nah, dari curhat itu berarti kita kita juga bisa tahu apa sih kesulitan anak. Peralatan apa yang dia butuhkan untuk praktek. Yang perlu kita juga siapkan sebagai orang tua. Apa yang perlu dibantu. Apakah dia butuh bantuan atau dia bisa sendiri. Jadi dalam hal ini kita mungkin bisa ikut ambil bagian, memberikan support kepada anak di dalam keberhasilan studinya. Apalagi waktu sebelum masuk seminar ini, itu ada saya dengar tadi alumni-alumni dari Santa Maria,
bagaimana mereka berjuang, bagaimana apa, ada videonya tadi, itu bagus sekali didengar oleh anak. Oh rupanya harus saya lakukan praktek-praktek seperti ini supaya saya bisa mempraktekkan ilmu saya ini. Nanti di usaha, itu ada yang alumni. Nah, itu berarti itu cerita-cerita itu juga sebenarnya ikut membentuk kepribadian kita, anak-anak juga, dan kepribadian kita. Nah, begitu. Nah, artinya dengan adanya kemitraan anak dan orang tua di rumah, apa yang terjadi? Perasaan orang tua pun tersalurkan, diventilasi, anak-anak pun juga kebosanannya juga, perasaannya juga terventilasikan, tersalur. Dengan demikian sebenarnya kita sehat. Nah, juga dengan adanya to-do list yang kita lakukan tiap-tiap hari, kita lakukan juga sebagai orang tua, anak juga melakukannya, maka terbentuk kebiasaan baru, terbentuk sifat baru, terbentuk karakter baru. Yang diam-diam ini sebenarnya karakter disiplin nantinya. Karena setiap hari sudah ada tujuan yang harus dilakukan, ada daftar yang harus dikerjakan, dan anak melakukannya. Dia lihat juga, kita orang tua juga melakukan. Ini. Nah, berarti sebenarnya inilah kemitraan. Sehingga apa yang disuruh oleh guru, itu anak tidak ketinggalan lagi. Karena dia sudah membuat to-do list. Begitu kira-kira Bapak Ibu. Nah, ini yang mungkin dibutuhkan. Nah, ada saya membuat survei lagi. Saya tanya, hal-hal apa yang dilakukan oleh anak-anak remaja yang menurut Anda kurang sesuai dengan ICT, kurang sesuai dan perlu diperbaiki? Ini ada beberapa yang mungkin ini. Di anak kita mungkin ada selama pandemi ini. Anak cenderung lebih suka sibuk dengan dunianya sendiri, banyak diam di kamar, kurang gerak, olahraga. Nah, dengan adanya tadi waktu kebersamaan, ini hilang. Kita bisa mengatasi dengan sendirinya, tanpa kita judge dia, mengomelin dia, mengingatkan dia. Ayo kita olahraga sama-sama. Sore-sore kita bawa binatang sambil jalan di taman, di apa, ya kan? Nah, anak keseringan menonton film ataupun bermain games. Dengan kita buat adanya kegiatan kita main kartu bersama, main ular tangga bersama, main apa, ini hilang. Menjadi ada waktu kebersamaan. Jadi tidak perlu dikritik lagi. Jadi kalau kita, kamu main game terus ini, tetapi tidak ada alternatif kegiatan apa yang harus dia buat. Nah, demikian juga game online yang terlalu lama, ya kan? Ini bisa diatasi. Emosi, mood, suka-sukanya dan seterusnya bisa diatasi. Kenapa? Kita ada dialog yang tadi itu. Sama-sama kita membuat to-do list kita. Nah, dengan demikian anak-anak yang tadinya itu mungkin kurang respon kalau dipanggil atau diminta tolong, disuruh, diminta mau makan, kurang ada respon. Kita bicara. Yang papa tidak suka itu yang seperti ini. Mama tidak suka kalau seperti ini. Maunya satu kali dipanggil, kamu ingat. Begitu kira-kira. Berarti ada waktu untuk kita saling membicarakan semua kekurangan-kekurangan yang perlu diperbaiki. Begitu kira-kira Bapak Ibu. Nah, ini semua hal-hal yang tadi katakan ini yang cara bercanda anak, yang apa, yang perlu kita perbaiki di anak, semua bisa kita lakukan melalui kebersamaan tadi. Ini kira-kira dialog. Nah, dengan demikian akhirnya kita sampai kepada, berarti kebiasaan-kebiasaan seperti itu yang perlu diperhatikan oleh orang tua, jangan sampai menjadi kebiasaan sifat pengaruh pada pembentukan karakter anak. Kebiasaan yang negatif tadi itu, berarti perlu kita perbaiki. Kita ganti. Karena lakukan lagi. Lakukan lagi. Membentuk kebiasaan. Lakukan lagi, terus-terus kebiasaan menjadi sifat. Lakukan lagi, sifat bisa menjadi karakter. Itu teorinya, Pak Ibu. Jadi sesederhana itu saja sebenarnya pembentukannya. Nah, berarti kalau begitu kita mengatakan, kalau begitu, ini ada mungkin hal-hal yang saja yang dapat membuat Anda kesal, frustrasi, stres selama ini. Pengalaman ini biasanya karena pengalaman yang saya hanya bisa berdiam di rumah, tidak bisa keluar rumah, makan pun yang biasanya biasanya bisa beli di luar, tetapi sekarang harus makan di rumah. Ini anak-anak loh ini. Mereka juga bosan ya kan, tugas-tugas sekolah, dan ketika kita sedang mengerjakan tugas, orang tua menjadi curiga kepada kita kalau kita sedang bermain game atau orang lain dan orang tua banyak menuntut. Nah ini semua harus kita hindari. Yang tadi saya katakan itu. Tugas-tugas selama belajar di rumah juga yang diberikan cukup banyak juga.
dan cukup sulit. Khususnya ini pasti guru tidak memberikan tugas banyak dengan mendadak. Pasti itu karena ditumpuk-tumpuk, tidak dikerjakan. Nah, dengan adanya to-do list tadi itu, sebenarnya itu sudah dicicil. Dan tetapi kalau ditumpuk-tumpuk terus, itu nanti menjadi banyak, makin sulit. Karena juga dia tidak mengerti lagi bagaimana mengerjakannya. Karena ini sudah dikasih sebelumnya. Tahu-tahu sudah 1 bulan, sudah lupa juga dia di mana instruksinya, ya kan? Ada juga keluhan anak-anak remaja itu katanya membersihkan rumah besar, jadi waktu apanya bisa lama dan seterusnya. Sampai juga ada yang turun berat badannya ya. Bapak dan Ibu sampai katanya menyapu, pel apa. Ya mau tidak mau anak-anak juga ikut terlibat. Tetapi mungkin kalau kita kerjakan sama-sama, mungkin anak tidak terlalu kesulitan. Ya jam sama-sama sambil olahraga ya kan. Kita buat sama-sama. Begitu kira-kira Bapak dan Ibu ada semua keluhan-keluhan anak-anak ada di sini. Itu ada juga karena ada hanya waktu mereka itu di rumah terus, bisa juga ribut dengan kakak adik sendiri juga. Tugas banyak, bosan lagi, tidak bisa keluar rumah, jadinya kesal. Jadi ada tadi ini. Maka semua tadi ini, semua penyakit-penyakit anak-anak ini bisa kita buat dengan kolaborasi tadi bersama-sama itu, membuat waktu kebersamaan dengan anak dan orang tua di rumah. Baik, Bapak dan Ibu, intinya kira-kira apa? Sehingga tidak lagi banyak yang perlu saya kemukakan. Intinya, anak juga kadang frustrasi, tidak tahu harus membuat apa, tidak menguasai teori karena kurang membaca mungkin, lalu mau praktek tidak tahu juga caranya karena memang butuh latihan untuk praktek. Nah, di sini kadang-kadang kita bisa membantu sebagai orang tua bermitra untuk membantu anak membagi waktunya supaya dia pelajari teorinya dan kalau mungkin butuh bantuan untuk prakteknya karena kita ada pengalaman, kita bantu juga. Tentu kalau kita tidak tahu, berarti kita cari cara untuk bisa membantu dia untuk bisa berhasil di prakteknya ini. Mungkin dengan menonton bagaimana sih dilakukan itu di YouTube. Bisa. Tetapi kita buka wawasan anak untuk melihatnya. Nah, bisa semua ini diatasi kalau setiap hari kita sebagai orang tua itu selalu juga bersama-sama anak membuat to-do list daftar yang harus dilakukan hari ini apa-apa saja. Nah, termasuk tugas-tugas tadi itu harus diselesaikan dan seterusnya. Nah, ini bantuan yang sangat bermakna dan sangat membantu keberhasilan pendidikan anak-anak kita. Dan ini yang kelihatannya sekolah juga perlu nanti juga. Saya katakan juga nanti yang harus dilakukan guru. Ini bagian kita sebagai orang tua. Nah, pada situasi seperti itu, orang tua diharapkan menjadi mitra sekolah, bisa membantu mendengarkan anak, begitu kira-kira, mendengar anak mencari solusi terhadap kesulitannya, dan membantu sejauh memungkinkan. Terutama di dalam praktek mungkin. Karena SMK banyak praktek. Sebenarnya ini yang sangat menarik di SMK. Itu saya dengar tadi alumni, itu luar biasa, banyak sekali pengalaman didapat dari sharing-sharing alumni juga, alumni dan seterusnya. Nah, Bapak dan Ibu, ini intinya kira-kira. Berarti kalau begitu, yang kita lakukan bagaimana? Melalui dialog pengalaman anak dengan orang tuanya, anak membentuk karakternya. Nah, ini dia lihat papa dan mamanya sabar. Dialami sendiri oleh anak. Sabar, sabar lagi. Nah, ini lama-lama dia juga, oh dia perlu sabar. Dia lakukan juga sabar, sabar lagi. Kalau belum kita tahu, ayo kita cari tahu. Bukan disalahkan, oh ini bagaimana tugas apa? Enggak, ayo kita lihat, pasti ada jalan keluarnya. Kita telepon, bagaimana ininya. Nah ini teknik-teknik solusi seperti itu anak belajar sabar. Nah ini yang kita orang tua bisa bantu anak membiasakan diri, lakukan lagi. Ada masalah, kita cari solusinya. Ada masalah, kita cari solusinya. Nanti menjadi kebiasaan, sabar. Nah, ketika misalnya juga anak ngomong, lalu kita mendengar, lalu kita ngomong, dia juga mendengar, anak belajar juga mendengar melalui dialog. Belajar mencari solusi. Anak belajar untuk tidak menyalahkan. Ada belajar untuk tidak hanya mengeluh. Berarti disinilah dia belajar nilai-nilai kehidupan.
Nah, berarti selama kita proses di rumah ini, ya sedapat mungkin kita hindari kebiasaan-kebiasaan yang negatif. Kebiasaan mengeluh, kebiasaan menyalahkan, kebiasaan melempar. Ayo kita atasi bersama. Bagaimana caranya? Oke, kita bicarakan. Pendapatmu bagaimana? Nah, menurut Papa juga seperti ini. Menurut Mama bagaimana? Nah, kita saling mendengar. Berarti ini sebenarnya karakter yang bisa, ini karakter serviam. Melayani, mendengar, merespek. Ya kan? Nah, itu kita latih di dalam selama di rumah. Dan disitulah kita menjadi mitra sekolah, membentuk karakter serviam di anak-anak. Begitu kira-kira. Ingat teorinya itu tadi, lakukan, lakukan lagi, lakukan lagi, nanti terbentuk kebiasaan. Lakukan lagi, kebiasaan ini meningkat menjadi sifat. Lakukan terus-menerus, terus-terus, sifat ini meningkat, dia menjadi karakter. Sederhana itu, Bapak Ibu. Nah, saya ada mendalami dulu di waktu kuliah, itu katanya hanya ada 8 kekuatan manusia. Hanya ada 8. Tidak ada kekuatan manusia lebih dari 8 ini. Ini aja kekuatannya. Kekuatan paling pertama adalah kekuatan mendengar. Yang ini dia, mendengar. Ini yang harus kita gunakan dulu. Jadi kita dengar sebelum bereaksi. Berarti sebelum kekuatan nomor 6, menghadapi. Ini bereaksi ini. Jadi harus mendengar. Mendengar ini hanya orang yang mampu mendengar, bisa mendengar melalui melihat, mengalami, merasakan. Hanya orang yang mampu mendengar, yang mampu toleran. Jadi kalau saya tidak mendengar dengan baik, itu saya tidak bisa toleran. Bisa saya menyalahkan. Karena saya belum mendengar. Kamu yang salah sih. Gara-gara kamu terus nonton main game terus. Makanya begini. Itu. Nah, kalau saya sudah mendengar dengan baik, maka bisa saya toleran. Hanya kalau saya sudah toleran, baru saya bisa pakai kekuatan ketiga menyesuaikan sudut pandang saya. Oh, dia capek, tertidur karena memang seperti ini. Oh, dia butuh main game karena memang untuk menghilangkan penatnya. Dia juga bosan, dia juga mau menikmati hidupnya. Ah, mulai ada saya sudut pandang bisa memahami, menyesuaikan sudut pandang. Baru kalau saya sudah bisa menyesuaikan sudut pandang, baru bisa saya membedakan. Sebenarnya yang dia lakukan ini melanggar prinsip sekali, atau ini sebenarnya bisa dimaafkan. Tidak masalah lah. Ini memang anak-anak seperti itu. Jadi kita bisa betulin, bisa kita apa. Baru kalau saya sudah bisa membedakan, berarti ini sangat esensial, ini sangat penting, tidak boleh dilanggar. Ini bolehlah sekali-sekali, baru saya bisa menilai. Nah, kalau sudah bisa menilai, berarti saya baru bisa menghadapi. Nah, kita melakukannya seperti ini. Berarti bayangkan itu, di dalam komunikasi, sering terjadi, itu belum cukup kita mendengar, yang nomor 1 ini, belum cukup mendengar, sudah langsung menghadapi. Langsung menilai. Kamu sih salah terus-terus, makanya ini. Kamu tidak pernah kumpul, nggak pernah ini, makanya tugas-tugas semua menang. Guru-guru sih, kasih tugas-tugas terus. Ini banyak tugas, ini tidak mau tahu bagaimana ini. Padahal dia belum mendengar. Tugas itu sudah diberikan tahap demi tahap dan seterusnya. Begitu kira-kira. Jadi ini ada teknik-tekniknya. Baru kalau bisa kita sudah menghadapi, hanya orang yang bisa menghadapi, berarti sudah bisa menilai, menghadapi, berarti saya mengemukakan sudut pandang saya mengerti sudut pandang dia, itulah yang bisa menggunakan kekuatan ke-7, yaitu kekuatan kerjasama. Ini mitra. Kalau sudah mitra, itu tidak ada lagi yang salah. Orang tua tidak salah, guru tidak salah, anak tidak salah. Sekarang apa tujuannya? Kita mau mencapai tujuannya. Itu sudah kerjasama, sudah bisa. Dan semua kesalahan-kesalahan selama ini yang sudah terjadi, baru kita kekuatan yang ke-8, kita lupakan. Kesalahan-kesalahan yang sudah ada, ini kita perbaiki. Maka tidak usah diingat-ingat lagi. Maka dalam menggembok di sini. Berarti semua kesalahan yang sudah dulu-dulu, itu harus kita tutup, masukkan dia ke dalam peti, dikunci petinya, dan kuncinya dibuang ke laut. Tidak usah lagi diingat-ingat. Dulu sih kamu masih begini-begini. Itu masih dibuka lagi, diperiksa lagi. Itu tidak selesai-selesai masalah.
Nah, 8 kekuatan ini, Bapak dan Ibu, itu bisa kita gunakan sebagai kekuatan dalam bermitra ini. Guru juga perlu juga menggunakan ini. Anak juga perlu kita latih menggunakan 8 kekuatan ini. Nah, Bapak dan Ibu, ada satu yang sangat menarik di dalam 8 kekuatan ini. Yang sangat menariknya ialah hanya orang yang sudah bisa mendengar yang mampu menilai, berhak menilai. Kalau dia belum mampu mendengar, tidak berhak menilai. Hanya orang yang mampu toleran, itulah yang mampu menghadapi. Berarti sebelum Bapak dan Ibu toleran, tidak boleh menghadapi anak atau menghadapi orang lain. Tidak boleh. Karena nanti pasti akan bertengkar. Harus toleran dulu, baru bisa menghadapi. Hanya orang yang bisa melihat sudut pandang orang lain, bisa menyesuaikan sudut pandangnya, itulah yang mampu kerjasama. Berarti sebenarnya sebelum kita bisa bermitra, harus bisa kita juga lihat apa kesulitan guru, apa kesulitan orang tua, apa kesulitan anak, apa kesulitan yang lain. Baru bisa kita kerjasama. Dan hanya orang yang bisa membedakan, oh dia sengaja melakukan ini untuk menyakiti hati saya. Oh ini dia sebenarnya tidak sengaja melakukannya. Itu yang mampu mengampuni dan menarik diri dari situ. Ini kekuatannya. Berarti untuk bisa menilai harus mampu mendengar. Untuk bisa menghadapi harus dulu toleran. Untuk bisa kerjasama harus bisa menyesuaikan sudut pandang. Dan untuk bisa menarik diri, melupakan, mengampuni harus bisa membedakan. Bapak dan Ibu, 8 kekuatan ini kita praktekkan selama kolaborasi ini. Berarti ini selalu mitra. Jadi kalau ada informasi Bapak dan Ibu, informasi apa saja, Bapak dan Ibu dengar dulu sungguh-sungguh. Sesuaikan dulu sudut pandangnya, pahami betul-betul, baru kita komentar. Nah, itu sering-sering di dalam WA group, itu sering orang belum mendengar, baru sepotong disampaikan informasi, sudah langsung disambar oleh orang lain. Ini, menghadapi. Makanya bertengkar kadang-kadang di dalam grup. Itu ada juga pertengkaran. Jadi kadang-kadang kalau saya lihat pertengkaran di dalam grup, sudah mulai memanas, ya ternyata yang mereka diskusikan itu sebenarnya sama. Pandangan yang akhirnya sama. Tetapi yang satu merasa sendiri, hanya sisi yang lain yang dia lihat. Itu permasalahannya. Jadi sering konflik-konflik itu terjadi karena orang tidak terampil menggunakan 8 kekuatan manusia. Begitu Bapak dan Ibu, 8 kekuatan ini boleh nanti di-share bersama-sama kita. Nah, guru juga perlu juga bermitra dengan orang tua. Dengan cara bagaimana? Guru perlu membantu siswa-siswa menyediakan hal-hal yang bisa membantu anak untuk memahami pelajarannya. Dan juga memberi tuntunan yang sederhana, yang anak sendiri juga bisa memahaminya dengan lebih baik. Berarti guru juga perlu mengatur pemberian informasi ke anak, diatur oleh guru untuk diberikan secara bertahap dan dicek. Anaknya bagaimana, sudah sampai di mana dia, apa kesulitannya bagaimana. Maka perlu nanti ada grup-grup mungkin untuk anak-anak juga dilakukan oleh guru. Jadi guru bisa membantu memudahkan anak untuk bisa mengupdate pengetahuannya. Di-share link, di-share video, di apa, ya kan? Lalu kalau anak sudah mendengar, sudah apa, itu bisa diberi komentar oleh anak. Jadi ini juga membantu anak. Lalu membuat langkah-langkah juga guru boleh mengatakan, ini hari ini apa yang kamu akan buat? To-do list-nya ini, ingat, ini harus dikerjakan, yang ini. Hari ini sudah harus selesai. Ini membantu untuk to-do list anak juga. Jadi dengan ada daftar-daftar dari guru, anak bisa membantu untuk membuat to-do list daftar yang harus dilakukannya pada hari itu. Jadi guru memberi bimbingan, bisa memberi juga misi pribadi untuk Serviam. Hari ini buat sesuatu kegiatan yang menyenangkan papa dan mama. Kamu pikirkan apa? Kamu lakukan dan laporkan nanti hasilnya. Sebagai nilai Serviam. Jadi mendorong anak untuk melakukan hal-hal yang positif. Nah, misalnya hari ini coba kalian buat dikasih misi pribadi. Papa dan mama apa kesukaannya? Kamu lihat dulu. Oh iya, papa saya suka minum ini. Nah, kamu buat minumannya. Yang kesukaan papa. Nah, ini misalnya dikasih tugas anak yang ditata boga, yang apa. Jadi ini otomatis dia memberi perhatian kepada orang tua. Otomatis juga senang orang tua. Jadi penugasan-penugasan yang diberikan oleh guru bisa dipraktekkan oleh anak, itu menjadi nilai Serviam.
Jadi maksudnya nilai-nilai Serviam dia lakukan lagi, menjadi kebiasaan. Itu kira-kira. Nah, kebiasaan Serviam. Melayani, membantu meringankan beban orang tua. Apa ya kamu pikir-pikir yang sering menjadi keluhan orang tua? Apa? Anak melaporkan, ya saya selalu dibangunkan pagi. Nah, sekarang coba buat. Itu nyalakan alarm, wakermu, dan kemudian coba bangun dengan apanya, dan sudah bereskan semua yang kamu butuhkan sehingga orang tua tidak perlu membangunkan kamu. Buat mereka bangga. Nah, ini semua itu tugas-tugas kecil ini bisa juga membantu suasana rumah tangga menjadi lebih baik. Dan ini kebiasaan Serviam, melayani. Ya kan? Itu bisa dilakukan oleh guru melalui penugasan-penugasan yang pribadi. Dikasih SMS di WA secara pribadi. Lakukan ini, besok laporkan. Apa reaksi mama dan papa? Jadi ini juga membantu juga orang tua juga. Jadi khususnya itu ada metode quintilian namanya. Itu anak-anak itu menuliskan ke guru dulu apa-apa saja sih yang tidak disenangi oleh papa dan mama, yang sering ditegur, yang sering diomelin. Nah, sesudah kita tahu ini, kita buat misi. Nah, kalau begitu mulai hari ini, kamu bangun tanpa dibangunkan. Itu misimu. Nah, otomatis kan orang tuanya menjadi senang. Dia bisa bangun sendiri. Nah, hari ini selesai makan, ambil piringmu, bersihkan meja, lalu piringnya letakkan di tempat cuci piring. Nah, macam-macam itu. Karena ini yang diomelin oleh orang tua, karena barangnya sembarang kemana-mana. Apalagi yang diomelin oleh orang tua lagi. Handuknya ada di mana-mana. Selimutnya tidak pernah diberesin, kamarnya berantakan. Nah, itu diberi misi. Misi Serviam. Nah, selesai pakai handuk, gantung handuknya di tempat di mana handuk memang digantung. Bersihkan kamarnya, foto, kirim ke ibu, kirim ke bapak. Nah, apa yang terjadi? Anak-anak menjadi membantu di rumah juga. Nah, ini semua bisa dilakukan oleh guru juga sebagai mitra untuk membuat nilai-nilai Serviam. Ingat, lakukan lagi. Anak melakukan ini, lakukan lagi. Dia lakukan lagi. Itu menjadi kebiasaan baru. Kebiasaan, lakukan lagi terus, menjadi sifat. Anak lakukan lagi terus ini, menjadi karakter. Begitu. Jadi Serviam bisa kita bekerja sama untuk membuatnya. Bisa dari guru, bisa orang tua. Bekerja sama. Inilah kolaborasinya. Dengan demikian akhirnya tinggal saya tayangkan gambar-gambar Bapak dan Ibu yang kita orang tua untuk tadi mencari waktu untuk bisa berekreasi bersama. Itu di biara itu seperti suster-suster itu ada waktu mereka selesai doa di malam itu mereka rekreasi nonton bersama. Nah itu kebiasaan itu yang membuat mereka sebenarnya juga tetap tersalur seluruh mereka saling ngomong saling itu jadi hidup bersama bermain bersama ini yang paling penting. Ini sebenarnya yang disebut waktu-waktu berkualitas. Jadi kalau Bapak dan Ibu mencari waktu berkualitas, inilah waktunya. Berarti kita bisa menciptakannya. Waktu-waktu seperti ini nanti, kita sudah misalnya tidak ada di dunia ini, anak kita suatu saat dia susah atau dia akan ingat waktu-waktu seperti ini. Bagaimana dulu dia bermain kartu dengan papa dan mamanya. Papa dan mamanya sering kalah. Ya kan? Dia ingat itu. Jadi waktu-waktu ini yang sebenarnya yang disebut oleh orang waktu berkualitas. Jadi waktu kita bermain bersama ini. Bukan waktu ngomelin itu, waktu berkualitas. Bukan. Atau waktu hanya waktu pernikahan. Bukan itu. Ini yang sebenarnya sederhana-sederhana tetapi menyimpan memori-memori afektif di bawah sadar. Itu waktu afektif. Nah, berarti Bapak dan Ibu, tugas kita berarti mencari waktu untuk bisa ngobrol dengan seluruh anggota keluarga, praktekkan mendengar dengan tulus, gunakan 8 kekuatan manusia, kita latih juga untuk anak-anak kita. Ketika seseorang bercerita, semua kita mendengar. Itu saya juga baru belajar juga seperti itu. Rupanya sederhana. Itu putri-putri saya dulu tidak banyak cerita kepada saya. Tetapi begitu mereka cerita, saya hentikan semua yang lain, saya dengar. Ternyata banyak sekali mereka bisa cerita. Yang paling penting, jangan kita menilai. Jangan hanya pokoknya, oh ya, oh begitu.
Jadi dia makin keluar ceritanya. Nah, bisa juga kita membuat giliran bercerita, papa dulu cerita mengenai masa apanya, lalu kita dengar, lalu sudah itu mama cerita, kita dengar juga semua. Bisa sharing pengalaman-pengalaman hidup dulu, perjuangan yang pernah dialami. Boleh juga anak bertanya. Nanti bisa juga, bagaimana dulu papa dan mama pacaran? Oh, bisa dia tanya juga. Dan itu kadang-kadang waktu sharing itu, disitulah anak mendapat nilai-nilai sebenarnya yang harus diperhatikan selama pacaran itu apa. Disitulah kita kasih nilai-nilainya. Gitu. Kemudian anak-anak juga bisa sharing pengalamannya, bagaimana kebosanannya, bagaimana apanya. Bahkan sampai dia juga menemukan cita-citanya. Bisa dari sini. Oke, ini kira-kira Pak Ibu. Jadi waktu-waktu bersama ini itu dibutuhkan sekali oleh anak karena mereka membutuhkan kehangatan juga. Kalau selama ini bisa dia dapat kehangatan itu melalui teman-temannya, sekarang tidak dia dapat. Berarti yang tidak didapat di sekolah, berarti kita harus juga memberikan pemenuhannya di rumah. Pengalaman diapresiasi. Kalau di sekolah begitu dia berhasil, semua anak tepuk tangan. Di rumah juga sebenarnya dia harapkan. Tetapi ini tidak ada, maka perlu juga kita menciptakannya. Begitu kira-kira Bapak dan Ibu dari saya yang ingin saya sharing kepada Bapak dan Ibu. Sekarang kita mungkin bisa masuk ke tanya jawab dan mungkin ada hal-hal juga yang bisa memberikan komentar. Saya serahkan kepada Ibu Maria. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Fidelis sudah memberikan banyak sekali pemaparan untuk kita semua, baik itu pengalaman maupun juga trik-trik bagaimana kita untuk mengatasi persoalan ketika pembelajaran online ini. Baik, Bapak Ibu maupun siswa-siswi, saya perkenankan untuk bisa menyampaikan pertanyaan melalui kolom chat ya. Jadi Bapak Ibu menuliskan nama, kemudian nama siswa, dan pertanyaannya secara singkat dan padat karena waktu kita cukup terbatas. Jadi kami persilahkan untuk menyampaikan pertanyaan terlebih dahulu. Persilahkan. Baik, sambil menunggu pertanyaan dari Bapak Ibu orang tua, Pak Fidelis, ini tadi ada satu siswa yang bertanya, untuk bisa menghadapi harus toleran itu berapa lama? Jadi mungkin batasnya kita toleran itu seperti apa. Lalu ada pertanyaan apakah materinya itu boleh diminta filenya seperti itu Pak Fidelis. Oke. Itu Bisa file, dijawab terlebih dahulu Pak. Ya, file bisa Bapak dan Ibu peroleh. Nanti saya kirim ke sekolah atau nanti juga saya kirim di kolom, saya kirim file dari chatting atau gimana? Boleh juga. Atau nanti kalau saya kirim ke sekolah aja nanti Bu. Begitu aja kita keputusannya supaya dari sekolah nanti bisa. Betul. Baik. Ya, baik. Iya, jadi nanti sekolah mengirimkan. Ya. Toleransi itu hanya dapat diperoleh melalui latihan. Jadi dia tidak bisa dapat. Jadi jangan kita tanya berapa kali. Karena kita harus latihan terus-menerus untuk bisa toleran. Makanya orang yang sangat toleran itu dia sudah latihan itu berkali-kali dalam kehidupannya. Jadi ketika misalnya kesalahan orang lain, tetapi dia yang disalahkan, itu latihan untuk toleran. Latihan. Jadi latihan kesabaran itu panjang dia. Jadi tidak ada batasnya sebenarnya. Makanya di dalam kitab suci dikatakan ini berapa lama, berapa banyak harus saya ampuni saudaraku, dijawab 70 kali 7 kali. Nah, angka 7 itu rupanya di Ibrani angka tanpa batas. Berarti tidak ada limitnya. Justru kalau ada limitnya berarti dia sudah tidak toleran. Itu sebenarnya. Tetapi karena kita manusia, kadang-kadang jatuh. Jadi tidak apa-apa. Tetapi kita ingat, oh iya ya, saya harus belajar toleran. Harus belajar sabar. Begitu kira-kira sebenarnya jawabannya. Ini, makanya para biksu-biksu itu mereka latihan. Itu disuruh, itu latihan itu bagaimana? Memungut sampah. Itu kan terus-terus ada. Nggak pernah tidak ada sampahnya, ya kan? Dia pungut, itu memungut daun. Itu kan kesabaran itu. Karena besok jatuh lagi daun, ya kan? Itu latihan-latihan kesabaran. Itu kalau saya baca-baca di di kebijakan-kebijakan timur, itu yang macam itu. Membersihkan mobil. Itu kan tiap
tiap-tiap hari harus dibersihkan, di apa. Nah, itu latihan. Membereskan tempat tidur. Itu latihan semua, toleransi, latihan kesabaran. Karena tiap-tiap hari, kacau lagi, ya kan? Diberesin lagi. Sampai akhirnya nanti toleransi itu menjadi karakter. Begitu kira-kira jawabannya, Ibu. Nah, jadi semakin banyak latihan, semakin toleran. Begitu kira-kira. Jadi, baik, terima kasih. tidak ada batasnya. Ya, baik. Terima kasih. Oke, jadi tidak ada batasnya ya. Apakah Iya. Aurelius Gladwin sudah jelas, Nak? Gladwin? Tadi yang bertanya ini Aurelius Gladwin. Apakah sudah jelas jawabannya, Gladwin? Oke, baik, sudah jelas. Baik, Bapak, Ibu, ataupun siswa-siswa yang lain, apakah ada yang mau menyampaikan pertanyaan, atau mungkin juga pernyataan hasil dari pemaparan Pak Fidelis bagi Bapak, Ibu, ataupun untuk siswa-siswi yang lain? Kami persilahkan. Ibu Maria, karena saya ini dosen, biasanya kalau saya menerangkan, itu sangat jelas. Jadi tidak ada pertanyaan lagi. Sudah selesai ya? Iya. Iya, biasanya begitu, Bu. Ya. Kalau menerangkan dosen-dosen itu kan sudah jelas semua. Aduh, selesai berarti ya. Oke, baik. Tetapi siapa tahu ada yang ada yang mungkin ya cerita. Oke, baik. Ini iya ada lagi Pak, ternyata dari sama. Boleh. Ya. Mungkin ini orang tuanya atau Gladwin-nya sendiri. Kiat yang diberikan dalam materi mendidik anak dalam situasi pandemi. Ya. Apakah lebih baik kita libatkan guru? Oh, mungkin maksudnya tadi cara-caranya melibatkan Bapak Ibu guru dalam dalam masa pandemi ini, gitu Pak, mungkin yang dimaksud. Nah, iya. Dan memang menurut saya Bapak dan Ibu guru harus terlibat juga, khususnya memberikan misi khusus ke anak-anak. Karena kalau guru yang memberikan misinya, biasanya anak mau melakukannya. Jadi mungkin kalau misalnya ada kemitraan ini antara guru dan orang tua, bisa juga orang tua menyampaikan kepada guru, anak saya seperti ini, bagaimana, boleh dikasih misi ini, ya kan? Rupanya kalau yang memberi nasihat guru atau memberi bukan nasihat, berupa misi, itu anaknya lebih respon. Jadi perlu juga di dalam kemitraan ini. Terima kasih pertanyaannya, Ibu. Jadi perlu, karena kadang-kadang yang diberi misi oleh guru, nanti anak saya bilang, iya, Ibu guru sudah mengatakan saya harus begini-begini. Wah, Papa mendukung. Dan senang. Dia lakukan. Jadi kadang-kadang memang anak itu lebih taat pada gurunya sedikit dibandingkan orang tuanya. Mungkin kalau orang tuanya memberi misi, anak sudah bosan. Jadi kalau guru yang memberi misi mungkin lebih apalagi itu nanti kan dilaporkan kalau misi. Nah, diberi tugas, dilaporkan, ya kan? Nah, mungkin itu usul yang bagus sekali, Bu. Jadi dalam kemitraan ini juga terlibat juga guru untuk ikut memberikan misi-misi yang singkat, sederhana, bisa dilakukan oleh anak. Begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Tadi mungkin dari orang tua Gladwin ya menyampaikan seperti itu. Lalu disampaikan juga dari Egidia itu menyampaikan ucapan terima kasih juga karena di masa pandemi ini memang perlu diadakan seminar seperti ini dan sangat membantu orang tua dan anak-anak. Kemudian dari Gladwin juga memang supaya kita juga Bapak Ibu guru bisa lebih mengenal juga ya dalam mendidik anak-anak. Lalu ada pertanyaan Pak dari Stefanus Matthew. Ini mungkin dari orang tuanya ya, nilai-nilai rohani apa yang harus diajarkan kepada anak? Pak Matthew, itu yang sebenarnya nilai rohani itu hanya bisa ditransfer melalui pengalaman. Itu dari pengalaman saya. Jadi kalau saya itu meminta anak dan seluruh anggota keluarga, karena saya Katolik, itu berdoa rosario di sore-sore, dan anak-anak ikut, itu mau tidak mau mereka kebiasaan ini ikut. Tetapi kalau saya tidak pernah sama-sama melakukan itu, maka tadi itu lakukan lagi, itu tidak terbentuk, tidak ditransfer kebiasaan itu.
Maka bagusnya ada kebiasaan-kebiasaan rohani di rumah yang bisa kita lakukan bersama-sama. Mungkin hanya 3 kali salam Maria, tidak harus panjang, ya kan? Tetapi kebiasaan ini menjadi adat tetap. Nah, yang paling penting karena otak kita itu merekam yang biasa-biasa. Itu nanti dilakukan seperti otomatis. Jadi kalau tidak dilakukan itu seperti ada yang kurang di hari itu. Nah, itu yang perlu kita lakukan. Berarti nilai-nilai rohani itu nanti dipikirkan apa kebiasaan yang perlu kita lakukan di rumah. Misalnya kalau di rumah saya, karena ada di depan rumah ada kolam, ada patung keluarga kudus di situ, jadi kami selalu sore-sore itu 2-3 kali salam Maria. Nah, itu kebiasaan. Sampai anak, dia sudah tahu, jam itu dia datang sendiri. Selama pandemi ini, itu terbentuk. Nah, itu kira-kira memang perlu. Karena nilai-nilai rohani hanya bisa terbentuk kalau kita melakukannya. Kalau tidak kita lakukan, tidak akan muncul sendiri. Tidak pernah nilai kerohanian itu muncul melalui khotbah, melalui apa, tidak bisa. Harus dilakukan, dialami. Begitu kira-kira jawabannya, Bu. Lalu saya menjawab yang saya sudah sempat baca, itu bagaimana membuat anak itu mau membuat to-do list. Nah, itu yang paling sulit. Kalau kita suruh anak, tidak mau dia. Tetapi karena saya membuat sendiri to-do list saya, istri juga membuat to-do list, anak juga ikut membuat juga. Jadi cara memotivasi yang terbaik itu ialah kita lakukan bersama-sama. Itulah motivasi yang terbaik. Karena kalau misalnya hanya dia disuruh, ya dia bilang, saya ya disuruh-suruh terus. Orang itu yang maha kuasa. Dia suruh-suruh kita terus. Dia sendiri tidak buat. Nah, maka saya buat to-do list saya. Jadi ada kebetulan ada bukan whiteboard, ada tulisan di kami untuk mencatat siapa-siapa saja yang harus kami lakukan. Jadi ada di situ. Jadi saya tulis apa kegiatan saya, istri juga buat. Dia juga akhirnya buat. Jadi akhirnya dia buat to-do list. Jadi latihan memang bersama-sama itu memotivasi orang lain. Makanya anak-anak remaja itu biasanya yang dilakukan temannya, itu yang dia termotivasi. Ya, kadang-kadang di Instagram itu sebenarnya ada motivasi mereka. Dia lihat cara gerakan temannya di situ, dia tiru juga. Jadi sebenarnya ini yang memotivasi orang itu kalau ada orang yang melakukannya. Dan itu bagi orang itu nilai. Itu secara apanya, Bu. Jadi tidak bisa kita hanya suruh-suruh aja. Dia tidak akan mau. Apa to-do list. Itu baru juga ikut seminar Pak Fidelis to-do list terus. Ya kan? Tetapi tidak pernah buat katanya. Nah, itu kita buat sama-sama. Baru bisa nanti dia buat to-do list. Lalu kami evaluasi sore-sore. Ya, harus ada evaluasinya. Kalau ada to-do list, berarti ada evaluasinya. Itu. Nah, kalau kemudian di kebiasaan, lakukan lagi. Kalau sudah kebiasaan, dia sudah nyaman, otomatis. Nanti kalau sudah berkeluarga juga, dia buat juga to-do list untuk anak-anaknya. Bangun pagi, ini, ya kan? Karena dia sudah tertanam, terinternalisasi dalam dirinya. Begitu kira-kira. Yang tadi saya sempat baca pertanyaannya. Kalau ada pertanyaan lain, Bu, boleh. Sekarang saya tidak membaca lagi apanya ya. Oke, baik. Terima kasih Mama Wim sudah mendengarkan ya, Ma ya. Jawaban dari Pak Fidelis ternyata tidak hanya disuruh-suruh saja ya, tetapi Bapak Ibu orang tua, bahkan kami pun juga Bapak Ibu guru tentu juga perlu untuk membuat to-do list sebagai contoh untuk anak-anak. Baik, ini ada pertanyaan nih dari Ibu Reni. Pak Fidelis, bagaimana cara mengatasi rasa malas dan menunda-nunda pekerjaan atau tugas yang akhirnya menumpuk. Nah, ini yang sering kali menjadi masalah. Ya, terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu Reni, pertanyaannya. Itu ada 50% umat manusia dari bawaannya suka menunda-nunda. Ada 50%, Bu. Umat manusia dari bawaan, jadi suka menunda-nunda. Nah, biasanya orang-orang ini di menit terakhir itu keluar gagasannya, Bu. Makanya orang-orang ini yang menulis buku The Power of Kepepet. Jadi justru kalau dia kepepet, keluar powernya. Makanya orang-orang ini biasanya mereka bagus di menit-menit terakhir. Keluar gagasan-gagasannya. Hanya kadang-kadang stres di menit terakhir itu. 50% penduduk dunia juga yang tidak punya kekuatan itu, yang tidak suka menunda-nunda, itu jengkel sekali dengan ini. Makanya buku The Power of Kepepet itu, mereka bilang, itu buku tidak benar itu. Tetapi semua yang 50% penduduk dunia itu tadi mereka, ini buku bestseller. Itu buku terbaik yang pernah ada. Ya kan?
Nah, sekarang bagaimana caranya? Kebetulan saya sharing pribadi, saya termasuk di 50% itu yang suka menunda itu. Saya termasuk. Jadi saya suka sekali menunda-nunda. Jadi seperti bahan materi ini, itu sudah diminta-minta kepada saya bagaimana, oh iya nanti. Tahu-tahu itu dikatakan ini sudah diminta suster, baru saya buat, ya kan? Kalau tidak ada kata-kata susternya, mungkin saya belum buat. Ya kan? Itu baru mulai seminar ini baru saya buat. Nah, sekarang bagaimana caranya untuk mengapanya? Saya sharing pengalaman pribadi saya. Karena saya sering ketinggalan kereta api dulu waktu saya belajar di Eropa. Saya ketinggalan kereta. Saya sering juga hampir gagal skripsi saya gara-gara terlambat submit ke profesor. Nah, apa akibatnya? Saya belajar. Saya harus paksa diri saya untuk membuat to-do list. Itulah tadi to-do list itu saya buat benar-benar. Jadi setiap hari saya buat ada to-do list saya. Berarti yang harus saya kerjakan saya langsung prioritaskan. Nah, ketika ada itu, lalu saya belajar dari rektor saya dulu itu Profesor Dali Esnaga, itu rektor Tarumanegara. Saya belajar dari dia. Itu saya lihat catatannya. Hari itu dia tulis semua apanya. Selesai dia coret, selesai dia coret, selesai dia coret. Nah, itulah saya buat. Jadi selesai juga saya coret, selesai saya coret, selesai saya coret. Apa yang terjadi? Akibatnya saya berkurang sedikit nunda-nundanya. Karena saya paksa diri saya untuk membuat itu. Nah, hanya memang ini karena kebiasaan kita perlu nanti dilakukan berulang-ulang dulu sampai menjadi karakter. Tetapi kadang-kadang masih ada juga sisa-sisanya yang seperti saya cerita tadi. Ada sisa-sisanya juga. Tetapi harus sadar. Nah, ini jadi sekarang itu sudah ada catatan saya coret selesai itu. Nah, seperti ini selesai seminar ini saya coret, berarti selesai. Saya pikirkan layangan. Sore nanti sudah ada lagi. Jadi sudah ada to-do list-nya itu membuat kita tidak menunda. Begitu kira-kira. Jadi 50% ini bawaan, apalagi kalau di keluarga itu semua suka menunda, ya udah lingkungannya tidak mendukung untuk tidak menunda karena semua suka menunda. Jadi akhirnya harus membuat bersama-sama. Begitu kira-kira Ibu Rani. Ya, caranya. Saya share sedikit pengalaman saya. Baik, terima kasih Pak Fidelis. Ini juga menggelitik untuk kami juga sebagai Bapak Ibu Guru juga rata-rata memang dari kita tadi penyakitnya sama ya, di detik-detik terakhir lah baru kita keluar powernya. Baik. Iya. Itulah the power of kepepet, Ibu. Ada bukunya. Ini sangat kita alami. Judulnya itu. Jadi kalau kita belum kepepet, sama-sama belajar ya. Iya, betul. Iya. Intinya tadi memaksa diri dan harus berulang-ulang ya, dicatat dan dicoret kalau sudah berulang-ulang. Baik, ini ada ucapan dari orang tua Aurelius Gledwin, Pak. Jadi terima kasih Pak atas seminarnya. Anak saya yang besar ikut seminar ini. Sebentar mahasiswa UMN, alumni Santa Maria MM, dan belum pernah juga ikut seminar Pak Fidelis. Memotivasi untuk putranya ya. Kemudian dari Papa Surya, salam super sekali untuk Pak Fidelis. Dalam menyampaikan penjelasannya sangat jelas. Langkah baiknya pihak sekolah sesering mungkin mengadakan seminar seperti ini. Ya, semoga kita bisa ya lebih sering lagi ya untuk mengadakan seminar seperti ini. Kemudian ini dari orang tua Tristan, untuk sharingnya apa yang dikatakan oleh Pak Fidelis itu menurut saya sudah benar ya, karena sudah kami jalani ke anak-anak kami, walaupun ada juga saat-saat tertentu, saya sebagai ibu juga ngoceh-ngoceh karena tidak mengerjakan tugas, tapi tetap berusaha dengan kata-kata yang halus dan penuh kesabaran. Jadi memang sudah pernah dialami oleh orang tua dari Tristan ini kok, begitu. Terima kasih. Baik. Seringnya bagus sekali. Bapak Ibu, apakah masih ada yang mau menyampaikan pertanyaan? Atau peneguhan boleh juga, Bu ya. Tadi yang seperti tadi betul. itu peneguhan bagi kita semua ya kan? Ada banyak ternyata hasil sharingnya itu dialami benar-benar oleh Bapak Ibu orang tua, siswa-siswi. Karena kalau kita omelin anak-anak itu semakin mereka moodnya jelek, semakin mereka tidak buat. Itu apanya. Rupanya juga kita juga orang dewasa sebenarnya, kalau diomelin sama atasan kita buat tetapi wajahnya sudah ya kan cemberut. Tidak iya. Jadi lebih bagus tidak diomelin ya kan. Betul. Ayo kita lakukan bersama-sama. Ini kita apa ya itu.
Itu Santo Fransiskus itu yang bagus sekali. Dia kalau ada anggota komunitasnya itu yang tidak buat apa-apa, misalnya tidak cuci piring, ya dia sindir juga. Saudara-saudara lalat, datanglah, ini sudah waktu makan katanya. Lalu kalau sudah selesai makan, terbanglah segera. Ya kan? Lalu tetapi dia buat begini, tapi tidak apa-apa. Ini kita mulai lagi yang baru. Karena sampai saat ini belum kita melakukan apa-apa. Ayo kita mulai lagi yang baru. Jadi dia gunakan kekuatan yang ke-8 tadi itu. Yaitu menarik diri. Jadi kalau ada yang salah, dia apa. Begitu kira-kira. Ini karena saya banyak membaca, jadi banyak saya tahu kebijakan-kebijakan para Santo Santa. Ya ada ini. Terima kasih. Iya, baik. Ini ada komentar dari orang tua. Terima kasih atas sharingnya, peneguhannya. Baik. Baik, sambil menunggu Pak Fidelis, saya Ya, mau boleh, bertanya, ini sebagai boleh, guru Bu. Pak, jadi Ya, Bu. sedikit pengalaman kan, Ya. anak-anak itu ada yang tipe anak yang dia sangat rajin, jadi diberikan penugasan itu selalu tepat waktu, tetapi Ya, juga ada beberapa anak yang tadi menunda. Iya, Jadi iya. dari kami Bapak Ibu Guru kan mencoba mengingatkan nih tanpa menyebutkan Iya. nama, tetapi Iya. tidak semuanya tuh tersentuh kemudian tidak langsung mengumpulkan tugas. Nah, kira-kira mungkin dari Pak Fidelis Ada bisa tipsnya, Bu. memberikan Ada tipsnya, caranya, Bu. betul. Ada tipsnya, ya. Supaya Jadi bisa menyentuh mereka. anak-anak seperti ini ada 4 tipe di dalam kepribadian. Ada 4 tipe mereka ini. Biasanya kalau mereka baca pengumuman mengumpulkan tugas itu lewat aja di mereka, Bu. Tidak diproses. Dan itu biasanya juga sudah bosan mereka diingat-ingatkan terus. Nah, cara terbaik ialah langsung hubungin pribadi. Biasanya langsung saya hubungi pribadi, saya SMS. Nak, itu tugasmu kapan ya? Ini belum selesai ini. Oh iya Bu, ini saya serahkan. Ya, Ibu beritahu aja kepada saya kapan, Nak. Oh ini. Oke, saya catat ya. Jadi rupanya harus disapa secara personal. Karena kalau kita kasih di pengumuman umum, dipikirnya bukan untuk dia, untuk orang lain. Jadi ada juga begitu, Bu. Nah, nanti kalau saya sapa langsung secara pribadi, baru langsung dia merasa, oh iya untuk saya ini. Ya kan? Lalu saya tunggu tanggalnya. Kapan Nak kamu kumpulkannya? Nah, makanya kalau di grup orang-orang ini, aman-aman aja mereka, Bu. Diam-diam aja mereka. Nah, kan tidak apa. Tetapi kalau secara pribadi kan dia harus jawab. Begitu tipsnya, Bu. Jadi ini harus disentuh secara pribadi. Ini diberi itu tugas khusus. Begitu, Bu. Baik, terima kasih Pak. Ya. Oke, baik. Ini terima ada kasih. Satu pertanyaan. Ada anak yang menganggap enteng tugas yang diberikan, ya kan? Ya kan? Nah, kalau anak-anak yang menganggap enteng tugas yang diberikan, lalu kita bisa tantang dia. Kira-kira kamu bisa membuat yang lebih baik, yang nanti kita publish, kita supaya ini menjadi model. Ya kan? Nah, jadi kita beri sesuai dengan kemampuannya. Nah, biasanya anak-anak itu kalau tugas-tugas mereka itu dipresentasi, dikomentari oleh teman-temannya, dia buat yang terbaik. Nah, makanya juga di pandemi ini boleh juga dibuat satu sistem penugasan proyek itu bisa juga dinilai oleh temannya, diberi komentar, di apa. Sehingga dia membuat demi kebaikan semua, ya kan? Nanti dia tidak menganggap enteng, karena ternyata dikomentari oleh orang tuanya, dikomentari oleh guru, dan seterusnya. Begitu, Bu. Ada tadi catatan di situ ya. Apa pernyataan? Iya, tadi yang lainnya sudah apa ya? Iya, dari bapaknya Surya, supaya menyampaikan kepada orang tua juga. Kami coba bertahap dari anaknya langsung, kemudian wali kelas, lalu ke orang tua, gitu ya. Ini terakhir tadi dari orang tua Elizabeth. Terima kasih sebagai pengajar dan orang tua, saya sangat berterima kasih atas webinar ini dan penjelasannya sangat membantu untuk saya tuangkan kepada anak saya dan anak didik saya. Ya, baik, terima kasih Mama Diana.
Ini kita di webinar ini ada 147 orang ya. Jadi cukup banyak kita, mungkin ada orang tua dan anak-anak semua ya. Iya, jadi ada satu device itu ada dua, ada anak dan orang tua, rata-rata seperti itu, Pak. Iya. Jadi Jadi cukup bagus ya. dikali 2, betul. Iya. Baik. Baik, mungkin sudah cukup ya Bapak Ibu orang tua maupun siswa-siswi untuk menyampaikan pertanyaan kepada Pak Fidelis. Iya. Kelihatannya Bapak dan Ibu orang tua itu sudah tidak sabar mereka mau melaksanakannya, Bu. Betul. jadi sudah tidak ada pertanyaannya. Ini tinggal waktu untuk mau melaksanakan, ya kan? Iya. Ya, kita harus berhumor ya. Wadah ya, silakan. Ya, silakan. Ya. Mama Gracia ya. Iya, betul. Terima kasih Pak Fidelis atas materinya, keren banget. Pak, pertanyaan saya itu tadi ada 8 kekuatan itu ya, yang dari pertama itu mendengarkan sampai menarik diri. Sampai tahap menarik dirinya itu loh Pak, susah banget. Kira-kira ada waktu atau kapan gitu, berapa bulan dari tahap mendengarkan ke tahap berikutnya sampai tahap menarik diri itu Pak paling sulit? Paling sulit itu. Terima kasih banyak Ibu pertanyaannya, luar biasa sekali pertanyaannya. Nah, itu untuk menarik diri itu tidak bisa terjadi satu tarikan nafas, Bu. Karena kalau luka itu sangat dalam, melukai sampai ke perasaan kita yang terdalam, itu tidak gampang. Itu butuh doa untuk kita mengikhlaskan. Khususnya kalau kita banyak terluka dan seterusnya. Itu tidak gampang. Tetapi itu kalau kita berusaha terus-menerus, itu suatu saat mungkin kita dapat rahmatnya. Jadi ini memang butuh waktu untuk setiap orang, tidak ada batasan waktu. Jadi ada orang yang cepat karena memang lukanya tidak terlalu dalam, tapi luka yang terlalu dalam menyebabkan luka batin yang mungkin tidak bisa menerima. Itu sampai menarik diri itu bisa lama sekali. Apalagi yang terjadi itu masih kita rasakan akibatnya sampai sekarang. Jadi bisa seperti itu, Bu. Jadi memang proses itu makanya ada namanya itu penyembuhan luka-luka batin, itu mungkin membantu. Di mana kita akhirnya mengikhlaskan. Nah, ketika kita mampu mengikhlaskan sampai di titik itu tidak ada satupun yang melukai kita lagi, Bu. Disitulah apanya. Nah, titik itu yang dikatakan titik penyembuhan. Healing sebenarnya di sana. Nah, makanya penyembuhan itu biasanya semua nanti penyakit psikosomatis hilang, Bu. Ada penyakit gatal-gatal, cancer macam itu bisa hilang. Hanya gara-gara sampai dia ke penyembuhan itu. Untuk ini dibutuhkan proses. Doa apa macam-macam, Ibu. Ya. Nah, jadi penerimaan secara tulus, secara ikhlas. Nah, itu yang diberi contoh oleh Nabi Isa. Yesus Kristus itu disalib. Sebenarnya tidak ada dosanya. Tetapi waktu disalib itu dia katakan, Tuhan ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Pada saat itu terjadi penerimaan. Proses penyelamatan. Begitu kira-kira, Bu. Kalau mau kita tarik ke contohnya di Nabi Isa. Begitu kira-kira. Ya, begitu Bu, kekuatan nomor 8. Ya, terima kasih. Kenapa? Ya. Baik, begitu ya Mama ya, Mama Gracia. Sudah dijawab oleh Pak Fidelis. Lalu ini masih ada pertanyaan Pak satu boleh, ya. Orang tua Stefanus Matthew. Pak Fidelis, bagaimana caranya memotivasi anak yang pesimis? Kalau anaknya pesimis, bagaimana? Ya. Nah, saya sebenarnya ada slide-nya, tetapi mungkin lebih bagus saya jelaskan aja secara kata-kata. Ada 3 unsur di dalam kepribadian manusia yang menentukan. 1, kita ini makhluk yang berpikir, berarti pikiran. 2, makhluk yang mengingat, memori, berarti ada memori, perasaan diingat. Dan yang ketiga, perilaku yang mampu melakukan sesuatu. Ada 3 ini. Berarti ada pikiran, ada memori, perasaan, dan ada perilaku. Ada 3 ini. Nah,
Biasanya orang-orang yang pesimis itu banyak sekali rekaman-rekaman di perasaannya yang kegagalan. Gagal dia. Dia lakukan sesuatu. Jadi tadi kan perilaku. Dia lakukan sesuatu, gagal. Direkam ke memori. Saya gagal. Dia lakukan lagi, gagal lagi. Direkam ke memori, gagal. Itu yang ada di memori ini, itu bahan untuk mensuplai pikiran. Nah, itu gagal kan direkam di memori. Maka ini mempengaruhi pikirannya. Nah, pikiran ini memproyeksikan ke depan. Oh, tidak ada gunanya lagi saya berusaha. Kan gagal nanti. Karena dia ukur berdasarkan hasil rekaman memori. Dia lakukan lagi, ternyata gagal lagi. Nah, di memorinya mengatakan, nah ini gagal kan? Pikirannya mengatakan, nah lihat, gagal kan? Nah, akhirnya begitu mungkin 7 kali, atau 5 kali, 9 kali, 11 kali, 14 kali dia gagal, akhirnya pesimis. Saya pasti tidak bisa lagi. Jadi seolah-olah di memorinya ini tidak bisa diubah lagi. Maka caranya untuk membuat orang ini supaya dia optimis, bagaimana caranya? Saya bantu dia supaya berhasil. Berarti di perilakunya. Dia belajar matematika ini misalnya. Benar-benar saya ajarin dia, pelajaran minggu depan saya ajarin, saya latih. Sampai ulangan nilainya bagus. Apa yang terjadi? Direkam ke memori, saya bisa. Saya ternyata bisa. Kalau ada usaha, ada bisa. Itu dia ulangan lagi, berhasil lagi. Itu dikirim pesan ke pikiran, kita bisa melakukannya. Maka dia mulai optimis. Pesimisnya hilang. Karena dia bisa yakin akhirnya. Dia belajar lagi, berhasil lagi, di memori lagi, positif, mempengaruhi pikiran. Berarti pikiran ini tidak bisa diubah. Yang bisa diubah adalah perilaku supaya dia berhasil, supaya rekaman memori positif. Itu caranya. Nah, berarti pesimis itu anak sudah mendapat pengalaman yang begitu banyak negatif. Dikatakan begini, kamu salah. Dikatakan begini, kamu lagi membuat kesalahan lagi. Kamu ini lagi bagaimana? Nah, ini di memorinya itu sudah negatif banyak sekali. Akhirnya pesimis, dia pengaruhi pikirannya. Saya tidak mungkin baik lagi. Saya ini sudah apa? Udahlah, saya teruskan aja. Oh, pokoknya saya tidak bisa, saya tidak bisa, saya tidak bisa. Begitu kira-kira. Jadi hukumnya itu hanya 3. Berarti pikiran, perasaan, perilaku. Itu yang dikatakan di dalam psikologi kognitif, afektif, dan behavior. Nah, maka sering dilakukan ini terapinya itu terapi CBT. Terapi kognitif behavior terapi. Jadi saya menterapi perilakunya supaya dia berhasil. Nanti karena dia berhasil, direkam ke perasaannya, saya bisa. Itu otomatis mempengaruhi kognitifnya. Jadi kognitif ini tidak bisa kita ubah selama bahan rekaman perasaannya negatif. Nah, rekaman perasaan ini tidak bisa kita ubah kalau dia tidak pernah berhasil di perilakunya, di behaviornya. Begitu kira-kira. Nah, jadi nanti anak itu dilatih dia berhasil dia apa? Yang bertanya tadi Ibu, berhasil, rekaman positifnya diperbaiki dengan sendirinya. Ini nanti akan memperbaiki pikirannya. Begitu kira-kira. Nah, makanya anak-anak yang biasanya takut mereka matematika, takut mereka pelajaran tertentu, itu saya latih begitu. Sesudah dilatih, ada satu anak ini kemarin bilang, ya matematika itu gampang, rupanya Pak Fidelis itu tidak perlu hafalan. Iya, kalau dia sudah tahu kan, akhirnya dia suka matematika. Nah, tambah lagi gurunya mengatakan, kau yang jelaskan ke teman-temanmu, kamu ini hebat sekali. Oh, dia rekam apanya, dia jelaskan ke teman-temannya. Begitu. Jadi akhirnya malah dia berhasil. Berarti bisa kita merubah kalau kita merubah rekaman memorinya. Rekaman memori bisa dirubah kalau perilakunya bisa kita buat positif, berhasil. Begitu kira-kira. Nah, makanya orang tua yang sering ngomelin anak, ngomelin, itu rekaman di bawah sadarnya itu banyak sekali ngomelan. Nah, makanya nanti begitu dia dengar nada suara kita, itu sudah langsung begini wajahnya. Marah dia kan. Baru dia dengar suaranya, karena rekamannya terlalu banyak negatif. Nah, makanya katanya, jangan terlalu banyak nasihat. Terlalu banyak nasihat, begitu dia dengar, dia lihat wajah kita, itu sudah langsung menjadi segi 4 wajahnya. Ya, nasihat lagi itu katanya kan. Itu seperti satu Paulus ke umat di Korintus, nasihat lagi ya kan, gitu. Iya. Begitu kira-kira, Ibu. Mungkin mudah-mudahan sudah cukup jawabannya.
Ya. Terima kasih Pak Fidelis. Ini mungkin yang terakhir ya Pak ya. Jadi ada Ya, yang boleh. bertanya, orang tua Grade Twin, apakah Pak Fidelis menulis buku? Mungkin Mama Grade Twin mau melihat buku Bapak yang sudah Bapak tulis. Iya, iya ada Bu. Ada, sudah tidak diterbitkan lagi. Ada buku itu Membangun Budaya Nilai Panduan bagi para Trainer, tetapi saya banyak menulis di jurnal ilmiah yang diterbitkan di Tarumanegara di jurnal psikologi. Itu misalnya, ada buku juga bersama Pak Monti Mendidik Kecerdasan, ada beberapa. Tetapi lagi membuat juga buku baru sekarang Bu. Nah, nanti saya informasikan apanya ya. Begitu kira-kira. Nah, kalau membangun budaya nilai ini, panduan bagi para trainer, itu lebih kepada para trainer untuk culture membangun budaya perusahaan, organisasi macam itu. Ya, begitu kira-kira Ibu. Buku-bukunya nanti, ya lebih banyak buku psikologi. Ya. Baik, terima kasih. Mungkin nanti Mama Gretchen ingin tahu jika memang ada buku dari Pak Fidelis mau membaca. Gitu ya. Baik, Pak Fidelis mungkin untuk penutup, apakah ada yang mau disampaikan pesan untuk anak-anak ataupun orang tua untuk kami Bapak Ibu Guru? Silahkan Pak. Baik. Terima kasih Bu. Nah, Bapak dan Ibu, hidup kita ini kan tidak lama di dunia ini. Jadi hidup kita sebenarnya lewat satu hari, itu satu lembar kehidupan kita sudah kita lalui. Maka baik anak-anak maupun orang tua maupun guru, itu di dalam kehidupan kita ini berlomba untuk memberikan yang terbaik kepada yang lain. Jadi itu sebenarnya panggilan jiwa kita masing-masing. Jadi kalau kita bisa, anak-anak, siswa, bisa memberikan kebahagiaan untuk papa dan mama pada hari ini, itu kebahagiaan itu mungkin tidak terulang. Jadi lakukanlah sesuatu yang membuat papa dan mama senang. Berarti semua yang mereka sering minta atau sering omelin atau sering nasihati, berarti kita sederhana aja, nggak usah lakukan lagi itu. Lakukan yang baik yang mereka harapkan. Itu sudah membuat yang terbaik untuk papa dan mama. Nah, sebaliknya juga untuk ke papa dan mama dan juga untuk guru, berarti kita juga sudah dititipkan anak-anak ini oleh pencipta untuk kita bimbing, karena kita dipercaya, diberi anak itu di rumah tangga kita, di keluarga kita, dan diberi di sekolah kita, berarti itu tandanya Tuhan menitipkan anak-anak ini untuk kita bimbing, maka kita pikirkan yang terbaik juga untuk mereka. Mendengar mereka, dan mencoba memberikan yang terbaik yang bisa kita berikan. Yang tidak bisa kita ya udah, Tuhan yang melengkapi. Tetapi yang bisa kita bantu, kita bantu. Begitu kira-kira Ibu, semoga seminar hari ini kita saling berkolaborasi, antara guru dan orang tua itu memberikan yang terbaik untuk anak-anak demi masa depan mereka. Itu kira-kira dengan cara membuat kebiasaan-kebiasaan yang baik, lakukan lagi yang baik, nanti terbentuk karakter yang positif. Karakter serviam. Begitu kira-kira Ibu. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih. Sebelumnya kita berikan tepuk tangan dulu untuk Pak Fidelis dari tempat kita masing-masing. Meskipun kita tidak bisa bertemu secara langsung, tapi kita sangat menikmati ya, sangat mendengarkan dan juga mendapatkan banyak hal yang baru berkaitan dengan bagaimana kita sebagai sekolah, sebagai orang tua bisa bekerja sama untuk mendorong anak-anak untuk bisa belajar secara online, mengatasi berbagai kendala yang dialami ketika pembelajaran online. Dan yang paling penting yang disampaikan oleh Pak Fidelis adalah tadi bagaimana hal-hal yang sederhana itu bisa mempengaruhi karakter siswa-siswi dan karakter kita. Maka hal-hal yang baik, hal-hal yang positif itu yang harus kita ulang-ulang dalam kehidupan kita supaya karakter kita itu menjadi lebih positif. Yang tadinya mungkin tanda kutip ada rasa malas, kita coba untuk ubah menjadi lebih rajin, lebih disiplin, sehingga yang kebiasaan-kebiasaan tadi berubah menjadi sifat yang disiplin, kemudian akhirnya bisa membentuk karakter diri kita yang disiplin. Terima kasih Pak Fidelis sudah menyampaikan banyak sekali inspirasi untuk kita semua, dan semoga Bapak Ibu, orang tua, siswa, dan kami juga Bapak Ibu Guru juga semakin semangat untuk bisa mengatasi menghadapi situasi sekarang yang menantang kita untuk melaksanakan pembelajaran secara online.
Baik, kita akan menutup seminar daring kita, tapi sebelumnya saya meminta kita semua untuk bisa mengambil foto sebentar. Jadi kami meminta kepada seluruh peserta seminar hari ini untuk bisa menyalakan kamera terlebih dahulu. Kami persilakan, nanti dari panitia akan mengambil gambar kita. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan untuk Pak Fidelis dan untuk kita semua yang sudah sangat antusias dalam seminar daring kita pada pagi hari ini. Oleh karena itu, sekarang seminar kita sudah selesai. Saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih atas perhatian suster, Bapak, Ibu, serta siswa-siswi semuanya. Mohon maaf jika ada kalimat-kalimat atau kata-kata yang kurang berkenan untuk Bapak, Ibu semua. Waktu dan kesempatan saya kembalikan kepada Ibu Sisil sebagai pembawa acara. Terima kasih. Terima kasih Ibu Maria. Wah, bagaimana? Luar biasa ya Bapak Ibu atas pemaparan materi Bapak Fidelis. Bisa kita berikan tepuk tangan bintang-bintang Bapak Ibu. Kali ini tepuk tangannya seperti ini. Terima kasih Bapak Fidelis telah memberikan materinya, pemaparan materinya dengan lengkap dan jelas. Baik, telah bergabung bersama kita juga, Bapak Ibu, Ibu Kepala Sekolah, Ibu Tari. Ibu Tari ingin menyampaikan sepatah dua patah kata untuk kita, meskipun tadi sudah disampaikan melalui video, tetapi Ibu Tari masih ingin menyapa secara langsung. Mari kita sambut Ibu Kepala Sekolah kita. Kepada Ibu Tari, kami persilahkan. Terima kasih Ibu Sisil. Selamat pagi Pak Fidelis, salam jumpa kembali. Duh, luar biasa, semakin awet muda Bapak kita yang satu ini. Oke, saya akan menyapa, walaupun tadi saya sudah sapa secara virtual, saya mohon maaf baru bisa bergabung, curi-curi kesempatan Pak, karena kami juga kebetulan ada pertemuan orang tua kelas 11 secara online juga, jadi kita ada di room yang berbeda-beda. Untuk kesempatan ini sebetulnya saya lebih menekankan kepada mengucapkan terima kasih. Terkhusus terima kasih pertama saya haturkan kepada Bapak narasumber kami yang luar biasa selalu berkenan melayani SMK Santa Maria. Ketika diminta kesediaannya, itu jarang sekali menolak. Jadi terima kasih banget Pak Fidelis Waruwu, ahlinya psikolog yang kami sangat bangga dengan upaya beliau untuk dapat memberikan layanan kepada seluruh peserta didik maupun orang tua di SMK Santa Maria ini, juga kepada kami para guru yang ada. Dan ucapan terima kasih saya yang kedua kepada para orang tua dan juga peserta didik kelas 10 yang masih tetap setia. Minggu lalu mereka juga baru online Pak, karena pertemuan orang tua, hari ini juga online untuk mengikuti webinar. Dan saya cukup berbangga melihat Bapak Ibu orang tua dan anak-anak khususnya di rumah yang satu layar berdua bertiga. Aduh, saya senang sekali. Terima kasih tak terhingga untuk Bapak Ibu dan juga anak-anak yang sudah menyisihkan waktu. Harapan kami semoga seminar hari ini apapun yang sudah Pak Fidelis sampaikan melalui kesempatan kali ini dapat bermanfaat untuk kita semua, memotivasi kita, terutama pada saat situasi tidak menentu dan situasi pandemi seperti ini. Tadi saya sangat tergelitik dengan yang Pak Fidelis sampaikan, sinergi, nah kolaborasi, itu ternyata sangat penting. Maka saya di sini mengajak kita semua, para guru, orang tua, dan anak-anak yang terkasih, marilah kita bersinergi bersama demi kemajuan dan kebaikan kita di SMK Santa Maria ini. Dan kebiasaan-kebiasaan baik yang akan membuat kita nantinya akan menjadi pribadi yang baik. Kebiasaan-kebiasaan baik sudah Pak Fidelis paparkan sedikit tadi saya curi dengar, bahwa itu masuk ke dalam karakter Serviam. Kalau Bapak Ibu orang tua masih ingat, kemarin di pertemuan saya juga sudah sedikit menjelaskan tentang apa itu karakter Serviam. Karena saat ini kita tidak punya pilihan. Saat ini kita hanya bisa berupaya dengan baik, dengan sesungguh-sungguhnya, dengan baik, dan tidak menyia-nyiakan kesempatan yang sudah Tuhan berikan kepada kita.
hasilnya nggak akan terlihat dalam waktu 1 jam, 1 hari, 1 bulan, ataupun 1 tahun. Tapi kita yakin dan percaya upaya baik kita ini, karakter baik kita ini akan menjadikan kita manusia yang berguna di masa mendatang. Maka sekali lagi kami sangat berterima kasih jika paparan dari Pak Fidelis dapat menginspirasi kita, memotivasi kita, dan bermanfaat untuk kita semua. Dan akhir kata, Pak Fidelis semoga tetap sehat, tetap semangat untuk melayani, dan juga sukses untuk usaha dan karir, serta juga keluarga Bapak. Salam hormat kami untuk keluarga Pak Fidelis di rumah. Dan juga terima kasih saya sampaikan kepada Ibu Maria selaku moderator, Ibu Sisil selaku pembawa acara, dan juga Bapak Ibu yang sudah memfasilitasi kegiatan seminar pada pagi hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa kembali di lain kesempatan. Tuhan memberkati, Bunda Maria melindungi kita semua. Amin. Selamat pagi. Terima kasih Ibu Tari. Sampailah kita di penghujung acara seminar hari ini. Sebelum kita menutup dengan doa, kami juga ingin memohon maaf atas ketidaknyamanan, mungkin ada kendala teknis atau tutur kata dari kami yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Dan kami juga sekali lagi ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak narasumber, Bapak Fidelis, dan terima kasih juga kepada orang tua, siswa-siswi, dan serta siswa-siswi sekalian karena sudah meluangkan waktu untuk bergabung bersama kita semua. Baik, kita akhiri kegiatan seminar hari ini dengan berdoa. Doa akan dipimpin kembali oleh Bapak Edi. Kepada Bapak Edi, kami persilahkan. Bu, anak-anak yang kasih, marilah kita tutup kegiatan. Kita syukur kepada Tuhan karena mendampingi kita dan binar kita ini. Marilah kita doa. Dalam nama Bapa dan Putra, amin. Allah yang Maha Bisa, kami bersyukur atas selesainya webinar kami ini dengan baik. Engkau sendiri yang berkenan mendampingi kami, mendampingi narasumber kami, dan juga serta anak murid kami, dan menuntun kami dalam pembicaraan ini. Mohon ampun kalau kami masing-masing terbuka dan kurang menghargai bimbingan-Mu, lebih memaksakan atau mengikuti jalan kami. Juga kami mohon ampun atas kekurangan yang terjadi dalam kegiatan webinar kami. Kami bersyukur atas hasil pertemuan kami ini yang kami kini diilhami oleh Roh Kudus sendiri. Sudilah hati kami semua dalam mengamalkan hasil webinar kami ini, terutama untuk perkembangan anak-anak kami ke depan, dari masa depan mereka. Demikian inilah semua saudara yang akan terlibat dalam pelaksanaan pertemuan ini, terutama kami guru. Semoga Engkau memberikan kami kebijaksanaan sehingga kami membimbing anak didik yang percayakan kepada kami. Semoga hasil dari webinar ini sungguh-sungguh membawa kesegaran dan pembaruan bagi kami anak-anak, juga orang tua, beserta kami dengan guru-guru, sehingga kami semakin mantap menjadi umat-Mu, semakin mantap mewartakan cinta kasih kepada siapapun yang kehidupan kami, semakin terbuka untuk melayani, dan di atas semuanya itu semakin bertakwa dan beriman kepadamu. Semua doa dan harapan ini kami satukan dengan doa yang diajarkan oleh Kristus sendiri. Bapa surga, dimuliakanlah namamu, datanglah, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti berilah kami rezeki hari ini dan ampuni kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Santa Maria, doalah kami. Santa Angela,
doakanlah kami. Santa Ursula, doa kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Kudus. Amin. Terima kasih Pak Edi. Mohon maaf Bapak Ibu, masih ada satu lagi pengumuman, yaitu akan dibagikan link kepada Bapak Ibu sekalian serta siswa-siswi, link evaluasi dan refleksi. Silahkan Bapak Ibu sekalian serta siswa-siswi mengisi dan diharapkan bisa dikumpulkan atau dikirimkan paling lambat pukul 18 hari ini. Begitu ya Bapak Ibu. Boleh, silahkan jika ingin meninggalkan room, sudah diperbolehkan. Selamat siang dan terima kasih.